Baru kemarin, Kiki itu cuma cewek biasa. Sibuk perang mati-matian ngelawan ujian akhir sekolahnya. Terus, gimana ceritanya dia tiba-tiba kesedot masuk ke dalam novel fantasi yang lagi dia baca? Parahnya lagi, dia reinkarnasi jadi putri ketujuh, karakter tumbal yang langsung mati di awal cerita. Makhluk dekil apa ini? Seret dia keluar dan penggal kepalanya sekarang juga. Berani-beraninya kau mengaku sebagai anakku dengan wajah sejelek itu. Kiki menahan air matanya mati-matian. Dia nggak boleh nangis. Di cerita aslinya, ibunya itu udah bikin masalah besar sama putri ketiga kesayangan kaisar. Waktu putri ketujuh yang penakut ini mencoba memohon ampunan, dia malah menangis histeris. Bikin kaisar tiran itu makin ngamuk dan langsung memenggalnya di tempat. Fix, cuma ada satu jalan keluar dari sini. Gunakan kelucuannya sebagai senjata tanpa rasa malu. Papa, Kiki nggak jelek kok. Kiki janji bakal berusaha keras supaya pas besar nanti bisa setampan papa. Kaisar tiran itu langsung menatap jijik, lalu menendang anak kecil dekil itu menjauh. Tapi Kiki dengan muka tebalnya langsung merangkak balik, memeluk erat kakinya lagi. Setelah drama ini berulang kali terjadi, sang tiran akhirnya mengangkat tengkuk baju anak itu. Seumur hidupku, belum pernah aku melihat anak sejelek dan setidak tahu malu ini. Ucapnya sinis, sebelum menjatuhkan anak itu ke lantai, tanpa rasa kasihan sedikit pun. Mau jadi apa kalau pas besar nanti kau tetap sejelek ini, hah? Papa kan sangat tampan luar biasa. Kiki ini kan bibit unggul, jadi pasti nanti besarnya bakal secakep papa. Iya kan papa? Sesuatu yang misterius tiba-tiba berkedip di mata sang tiran. Dia punya banyak anak, tapi sumpah, nggak ada satupun yang berani memanggilnya dengan sebutan papa. Dasar bocah jelek, dan kau sama sekali tidak takut padaku ya. Menarik juga. Kiki langsung mengedipkan mata besarnya yang berbinar, terus mempertahankan akting imutnya secara maksimal. Papa paling tampan sedunia. Baiklah, aku jadi penasaran ingin melihat bakal jadi manusia macam apa bocah sejelek dirimu ini nanti. Ucap Kaisar Tiran itu sambil memberikan senyuman sedingin es. Boleh juga, kita biarkan kau hidup. Melihat senyuman itu, Kiki yakin 100% dia udah aman. Tapi, baru saja dia bernapas lega. Bam! Hawa membunuh tiba-tiba memancar dari senyuman tipis Kaisar itu. Tapi, kalau sudah besar kau masih jelek, aku sendiri yang akan melemparmu ke kandang serigala di gunung belakang. Sang tiran memang sama buasnya dengan belasan serigala peliharaannya itu. Peliharaan sih katanya, padahal aslinya monster pemakan manusia. Mendengar ancaman gila itu, jantung kecil Kiki langsung berdegup kencang. Big no, dia nggak sudi jadi cemilan serigala. Tapi, meski sekarang lolos dari hukuman penggal, kamarnya ini benar-benar hancur, bahkan lebih parah dari penjara istana. Air mata menggenang di matanya. Sumpah, nasibnya ngenes banget. Tapi di tengah kesedihannya, sayup-sayup terdengar suara meongan kucing yang langsung menarik perhatiannya. Dia mengendap-endap mendekat dan langsung tersentak. Ada seekor kucing berbulu sangat lucu di sana, tapi kasihan, kaki belakangnya terluka parah. Pantas saja kamu menangis di sini. Bisik Kiki lembut. Dia membalut lukanya pelan dan mengelus kepalanya dengan penuh kasih. Kucing putih, rasanya pengen banget aku adopsi kamu. Tapi maaf ya, aku terlalu miskin. Buat makan sendiri aja susah. Kucing besar itu tiba-tiba menatapnya, seolah paham dengan ucapannya. Kucing itu berbalik arah dan tertatih-tatih ke sudut tembok. Kiki penasaran mengikutinya, dan bingo. Dia menemukan sebuah lubang kecil. Didorong rasa penasaran, dia menggoyangkan pantat kecilnya dan merangkak masuk lewat lubang itu. Dan boom! Dia benar-benar tak percaya. Di sisi lain tembok itu benar-benar seperti dunia yang sepenuhnya berbeda. Super mewah dan indah. Mata Kiki langsung berbinar penuh harap. Dari jauh dia langsung melihat sebuah paviliun keren dengan meja yang penuh dengan makanan super lezat. Tanpa pikir panjang, kaki pendeknya langsung berlari kencang menerjang ke sana. Fix, Dewi Fortuna lagi tersenyum padanya. Dia akhirnya punya alasan kuat untuk bertahan hidup lagi. Tapi tiba-tiba, whoosh, angin dingin lewat, bikin bulu kuduknya merinding hebat. Astaga, sang tiran asyik tidur siang di sofa empuk dalam paviliun. Itu si tiran, batin Kiki panik. Dia ternyata malah nyasar masuk ke halaman pribadi Kaisar. Insting pertamanya jelas kabur menyelamatkan diri, tapi apa daya, perut karetnya malah berkhianat minta diisi. Menggigit bibirnya, dia berjinjit mengendap mendekat. Papa, papa, bisik gadis kecil itu pelan, mencoba mengetes ombak. Pas lihat Kaisarnya nggak bergerak sedikit pun, dia bernapas lega. Perlahan, tangan kecilnya yang serakah langsung menyambar paha ayam montok yang dari tadi dia incar.
Lagi asyik-asyiknya mengunyah penuh nikmat, tiba-tiba ada suara dari luar mengumumkan kedatangan Selir Sen. Kiki terloncat kaget. Gawat, ada orang datang. Si tiran pasti bakal bangun. Di tengah kepanikan mutlak itu, matanya menangkap kolong meja. Dia langsung menyambar beberapa kue nanas dan merayap bersembunyi di bawahnya. Detik berikutnya, mata sang tiran terbuka tajam. Masuklah. Kiki langsung menahan napas. Terlalu takut buat bikin suara sekecil apapun. Yang mulia, hamba sangat merindukanmu. Suara Selirjen yang kelewat manja itu sukses bikin Kiki merinding jijik. Sialnya, gerakannya barusan bikin satu kue nanas jatuh dari lengan bajunya. Kue itu menggelinding bebas dan berhenti pas banget di sebelah sepatu giok kaisar. Wajah gadis kecil itu langsung pucat pasi seputih kertas. Mengumpulkan sisa keberaniannya, dia menjulurkan tangan kecilnya, meraba-raba membabi buta. Dan syukurlah, dengan gerakan kilat dia berhasil merebut kembali kue itu, tepat sebelum kaisar menyadarinya. Hamba baru saja belajar tarian baru, dan sengaja datang menampilkannya khusus untukmu, yang mulia. Mendengar itu, sebuah senyuman jahat yang sangat mengerikan langsung terukir di bibir sang tiran. Wah, perhatian sekali ya dirimu. Silakan menari, tapi ingat, kau dilarang keras berhenti sebelum aku menyuruhmu berhenti. Selirjen malah benar-benar terpesona oleh senyuman itu. Tapi dari bawah meja, kulit kepala Kiki langsung kesemutan. Sumpah, itu senyuman malaikat maut. Habislah riwayat Selir ini. Selir itu pun mulai menari dengan hati berbunga-bunga. Dia terus-menerus melemparkan tatapan super genit ke arah kaisar, lalu pura-pura tersandung biar bisa jatuh manja ke pelukannya. Tapi coba tebak, belum sempat tubuhnya mendarat di pelukan kaisar, si tiran itu malah mencekik lehernya kuat-kuat dan membantingnya dengan kasar ke tanah. Pengawal langsung menyeretnya tanpa ampun. Kasim di pintu menerobos masuk, menjambak kasar rambut Selirjen, dan melemparnya keluar begitu saja. Gadis kecil itu membeku ngeri. Tiran ini benar-benar monster. Ciki gemetar hebat di persembunyiannya, panik setengah mati memikirkan kenapa pria itu belum juga pergi. Tariannya sudah selesai, wanita itu pun sudah lenyap. Jadi, apalagi yang dia tunggu? Tiba-tiba, tuk-kuk, terdengar dua ketukan tajam tepat di atas mejanya. Suara berat seorang pria menyusul kemudian. Sampai kapan kau mau sembunyi di bawah sana, Hamem? Apa perlu aku sendiri yang menyeretmu keluar? Wajah gadis kecil itu langsung pucat pasi. Habis sudah. Kehidupan barunya yang teramat singkat ini. Bakal tamat lagi. Ya, semua orang toh bakal mati. Batinnya pasrah. Baru saja dia mau merangkak keluar, terdengar suara meong lembut, disusul ocehan sang tiran. Dasar nakal. Harus dipanggil berkali-kali baru mau keluar ya. Mendengar itu, Ciki langsung membuang napas lega yang luar biasa panjang. Astaga, dia bicara pada Bi. Jadi Bi itu kucing peliharaannya? Saking leganya sembunyi di bawah meja, dia sampai tidak sadar kapan tiran itu pergi. Dia rupanya ketiduran saking lelahnya. Begitu buka mata, dia sudah berbaring di sofa empuk milik sang kaisar. Hah? Apa aku jalan sambil tidur? Batinnya bingung. Syukurlah pria menakutkan itu sudah pergi. Waktunya kabur. Dengan kaki-kaki pendeknya, dia buru-buru lari terbirit-birit menuju lubang kecil di dinding. Pas banget dia mau menerobos masuk, tiba-tiba ada yang menarik bajunya dari belakang. Dia menoleh dan melihat Bi. Wah, kau dari tadi menungguku ya? Ciki tersenyum senang. Ayo pulang bareng. Dan begitulah, satu bocah mungil dan seekor kucing berdesakan masuk melewati lubang kecil di dinding itu. Yang Ciki sama sekali tidak tahu, sang tiran rupanya mengawasi mereka berdua dari kejauhan. Bocah jelek itu. Ternyata lumayan menarik juga, gumamnya pelan. Begitu Bi sampai di sisi lain, bulunya langsung meremang hebat. Ciki mengikuti arah pandangan kucing itu dan syok melihat gerombolan pemuda dan wanita mengepung pavilionnya. Apa mereka ini yang menyakiti Bi? Gumamnya cemas. Belum sempat kabur, sedetik kemudian. Hap! Tubuh mungilnya sudah diangkat ke udara dari kerah belakangnya. Seorang kasih muda menyeringai licik. Wah, lihat apa yang hamba temukan? Putri ketiga, Yaya Yuncong, langsung menatap sangat tajam ke arah Ciki. Oh, jadi kau pelakunya. Kau yang menyelamatkan monster kecil ini? Melihat Bi ikut digantung, Ciki panik setengah mati. Dengan air mata berlinang, dia langsung menggigit tangan mereka sekuat tenaga. Jangan berani-berani sakiti Bi. Kasim itu menjerit kesakitan dan melempar Ciki kasar ke tanah. Yang mulia, lihat kelakuan bocah sialan ini. Adunya merintih. Sementara itu, tatapan sang putri ketiga benar-benar berubah jadi luar biasa dingin. Pengawal, ikat dia sekarang. Sang putri lalu mendongakkan dagu Ciki dengan ujung sepatunya yang mewah. Serigala peliharaan ayahanda di gunung belakang sudah lama tidak makan enak kan? Dan benar saja,
Tak lama kemudian, gadis mungil dan kucingnya itu sudah tergeletak tak berdaya di area gunung terlarang. Sang putri ketiga malah menonton kekejaman ini dengan senyum memuakkan. "Bi, bangun!" tangis Chiki. Tapi sayangnya kucing kecil itu sama sekali tak bergerak. Awu, suara lolongan serigala bergema dari kejauhan. Chiki menatap ngeri saat monster-monster buas itu mulai mendekat. Apa dia benar-benar akan mati konyol di sini? Ini sungguh tidak adil. Bau busuk kematian bercampur suara napas hewan buas itu, sukses membuatnya meringkuk ketakutan sambil menutupi kepalanya rapat-rapat. Dia sudah pasrah tubuh mungilnya bakal dikoyak habis, tapi anehnya, tak ada satupun serangan yang terjadi padanya. Chiki mengintip takut-takut, dan malah melihat sepasang sepatu kain hitam pekat. Belum sempat dia mendongak, sang tiran tiba-tiba sudah berjongkok dan mengangkat dagunya dengan lembut. "Ayah, Papa," gumam Chiki sama sekali tak percaya. Sedetik kemudian, tangisnya langsung pecah sejadi-jadinya. Orang-orang di sana baru sadar sang kaisar ada di sana. Mereka semua langsung jatuh berlutut, gemetar ketakutan setengah mati. Tatapan sang tiran menyapu mereka dengan aura membunuh yang kental. Jeleb! Satu panahnya melesat cepat, langsung menembus kepala serigala alfa. Putri ketiga seketika membeku. Gila, dia tidak percaya ayahnya tega membunuh serigala kesayangannya hanya demi menyelamatkan bocah jelek itu. Lebih syok lagi, sang tiran langsung menggendong gadis mungil yang nyaris pingsan itu. Tangan mungil Chiki meremas baju ayahnya kuat-kuat. "Ayah, tolong, kucingku. Selamatkan Bi." Lirihnya melemah. Deg! Sesuatu tiba-tiba menghantam relung hati pria dingin itu. Dalam kondisi sekarat begini, dia masih memikirkan seekor hewan. Tepat saat itu, kepala Kasim akhirnya tiba bersama pasukan pengawal. Kasim itu nyaris menangis lega melihat rajanya selamat tanpa luka lecet sedikit pun. Jantungnya sungguh hampir copot rasanya. Bayangkan saja. Semenit lalu Kaisar masih santai dengarkan musik di menara tinggi. Tiba-tiba dia melihat sesuatu. Menyambar busur panah. Dan nekat melompat keluar jendela begitu saja. Ketinggiannya lebih dari 40 kaki. Astaga! Seumur hidupnya, Kasim Xiao belum pernah merasa sepanik dan setakut ini. Dia langsung menyeret pasukannya mendobrak gerbang, tapi kini malah jauh lebih syok. Melihat ada gadis kecil bergelung nyaman di pelukan sang tiran. Tunggu, bukankah itu putri ketujuh yang terlupakan? Mata sang tiran menatap luar biasa dingin. Panggil tabib istana sekarang. Dan bawa hewan di tanah itu bersama kita. Rahang Kasim Xiao sukses anjlok untuk ketiga kalinya hari ini. Ya ampun, putri ketujuh ternyata diam-diam memelihara anak harimau. Melihat ayahnya menggendong Chiki yang kotor bersimbah darah, putri ketiga dilanda cemburu buta dan buru-buru mengejar mereka dengan panik. Baru mau buka mulut, dia langsung dibungkam oleh tatapan membeku ayahnya. "Apa selama ini aku terlalu memanjakanmu, Hamem?" "Pengawal, seret mereka semua. Dan eksekusi sekarang juga." Titah mutlak itu langsung memicu kepanikan massal. Mereka semua serentak menangis histeris. Bersujud memohon ampunan nyawa di bawah kaki sang kaisar. Putri ketiga hanya bisa mematung syok. Dia tak pernah menyangka ayahnya bakal menatapnya sedingin ini, apalagi sampai membantai habis seluruh pelayan setianya. Dan semua ini cuma demi bocah jelek itu? Bukannya ayahnya sangat gila kebersihan? Terus kenapa dia rela memeluk makhluk super kotor itu? Sumpah, ini sama sekali tidak masuk akal. Kasim Xiao yang masih gemetaran hebat, usai dikejutkan 3 kali hari ini. Kini kembali diserang syok yang jauh lebih gila. Sang tiran dengan lembut meletakkan bocah kumal itu di atas ranjang naga kekaisaran. Gila. Padahal, tak satu pun selir kesayangannya pernah diizinkan tidur di sana. Waktu berlalu. Chiki akhirnya mengerjap sadar. Pusing banget. Dia baru aja mau memegang kepalanya yang berdenyut, tapi tiba-tiba, jangan disentuh. Suara berat itu menghentikannya. Chiki langsung melek total. Suara itu, nggak mungkin kan? Dengan gemetar, dia menoleh pelan. Dan benar saja sang tiran duduk santai di kursi dekat ranjangnya. Ingatannya masih samar tapi, cowok ini yang nyelamatin dia kan? Tunggu dulu. Jangan-jangan ini kamar tidur pribadinya. Bajunya sudah diganti. Rambutnya? Wangi dan bersih. Wow. Apa sang tiran tiba-tiba berbaik hati? Sementara itu, si tiran cuma menatap gadis kecil yang terdiam itu. Lalu mengernyitkan dahi. Merasakan hawa dingin yang mencekam, Chiki langsung mendongak. Mode bertahan hidup, aktif. Dia pun memanggil dengan suara paling imut yang dia punya. "Ayah, Papa." Dan di detik itu juga, jauh menatap gadis kecil di atas ranjang itu. Hasilnya, hati tuanya langsung meleleh, sumpah. Siapa sangka bocah ini bakal jadi seimut dan semenggemaskan ini setelah dibersihkan? Tepat saat itu, seorang pelayan masuk membawa semangkuk obat yang mengepul. Jiao baru saja mau mengambilnya.
Niatnya sih mau nyuapin si putri imut ini. Tapi tiba-tiba sang tiran menjulurkan tangan. Sini, berikan padaku. Zhao shock berat. Sumpah, ini hari paling gila buatnya. Yang mulia kaisar, mau nyuapin obat ke putri ketujuh? Pakai tangannya sendiri? Ciki cuma bisa melongo melihat sang tiran mendekat bawa mangkuk. Nggak ngomong sepatah kata pun. Tapi auranya, mengintimidasi parah. Bikin merinding. Sang tiran menyodorkan sendok ke bibirnya. Ciki, dia mencondongkan badan ke depan. Meski jujur aja, masih gemetar ketakutan. Yang mulia, Xiao buru-buru menyela. Obatnya baru saja mendidih. Harus ditiup dulu sampai agak dingin sebelum dia bisa meminumnya. Sang tiran langsung mengernyit kesal. Hah, apa membesarkan anak memang serepot ini? Dia ngedumel dalam hati. Tapi tebak apa yang terjadi? Dia menunduk, lalu meniup sendok itu pelan-pelan. Setelah mendingan, dia menyodorkannya lagi ke Ciki. Detik berikutnya, pahit banget. Rasa obat itu sukses bikin mata si gadis kecil berputar ke atas saking syoknya. Xiao peka banget, langsung bawa sepiring kurma manis. Putri ketujuh, makanlah yang manis ini. Wah, Ciki rasanya mau sujud saking berterima kasihnya. Baik banget sih paman ini. Dia pun mulai mengunyah dengan lahap. Tapi, tunggu. Kok ada yang aneh? Dia merasa ada tatapan tajam yang mengawasinya. Kenapa si tiran ngeliatin terus? Sempat ragu sejenak, gadis kecil itu akhirnya mengambil sebutir kurma dan menyodorkannya pada sang ayah. Ayah, papa mau kurma. Di sebelahnya, Zhao udah panik. Dia pengen banget ngingetin si putri kalau yang mulia itu benci makanan manis. Tapi detik berikutnya, Zhao salah besar. Sang tiran benar-benar mengambil kurma itu dan memakannya. Kurma kan manis banget. Ayah boleh ambil semuanya kok. Sang tiran melihat senyum bocah itu. Mata sabitnya yang melengkung imut, mendadak menghantam sisi paling lembut di hatinya. Dia punya banyak anak, ingat? Tapi jujur aja, selama ini dia nggak peduli sama sekali. Bahkan putri ketiga yang katanya anak kesayangan, cuma dapat gelar itu karena dia anak permaisuri. Murni politik, nggak ada cinta. Tapi saat bocah jelek ini dalam bahaya, jantungnya seakan berhenti berdetak. Ikatan darah ini, perasaan aneh yang belum pernah dia rasakan seumur hidup. Si tiran terus menatap gadis kecil itu. Sekarang setelah bersih dan wangi, wah, lumayan enak dipandang juga ternyata. Dia jadi ingat omongan Ciki soal bibit unggul. Tapi lamunannya buyar saat sadar. Astaga, udah berapa banyak kurma yang dimakan bocah ini? Dengan cepat, dia merampas piringnya. Terlalu banyak yang manis itu merusak gigi. Jiao, pelayan tua yang selalu peka, langsung angkat bicara. Yang mulia, sepertinya putri ketujuh sedang lapar. Kalau begitu sajikan makanannya. Barisan pelayan pun langsung masuk, membawa hidangan mewah bertubi-tubi. Mata Tiki langsung berbinar-binar. Ternyata rumornya benar. Tempel terus bos besar dan hidupmu bakal makmur. Waktunya makan besar, kawan. Tiki baru aja menyingkap selimut buat turun Sang tiran langsung menggendongnya. Dalam hati cowok itu membatin. Kenapa anak ini ringan banget? Apa pelayan istana nggak pernah ngasih dia makan? Tiran itu mengernyit marah. Tapi parahnya, si kecil di gendongannya melihat itu dan langsung ketakutan. Sumpah, kenapa sih kaisar ini suasana hatinya gampang berubah? Tapi tenang, begitu matanya menangkap lautan makanan enak di meja. Ketakutannya langsung hilang tak berbekas. Kruyuk, perutnya berbunyi nyaring. Malu banget asli. Pria itu menunduk menatapnya. Lapar, si bocah langsung mengangguk brutal. Perutku lapar sekali. Tiran itu, entah kerasukan apa, mengusap rambut si bocah dengan lembut. Ciki mendongak menatap matanya yang dalam dan terpesona. Ya ampun, visual tiran ini emang persis kayak di buku pria paling tampan seantero benua utara. Nggak ada obat tampannya. Kalau kita abaikan sifat psikopatnya yang suka membunuh, punya ayah seganteng ini sih lumayan banget. Ya, asalkan kepalanya nggak dipenggal aja sih. Begitu sampai di meja makan, si gadis kecil duduk dengan sangat manis dan elegan di kursinya, nggak berani gerak sejengkal pun. Padahal makanan enak udah di depan mata. Apa aku semenakutkan itu? Tanya sang tiran, menyadari ketegangannya. Ciki buru-buru menggeleng, tapi kelihatan banget kalau dia bohong. Pria itu mengambil sepotong ikan, membuang durinya hati-hati, lalu menaruhnya di mangkuk Ciki. Kamu nggak mau makan? Mendengar itu, si bocah langsung bereaksi dengan gugup. Sementara di belakang mereka, Zhao lagi-lagi cuma bisa melongo. Hah? Kok bisa? Sejak kapan yang mulia bisa seperhatian ini sama putri ketujuh? Ini benar-benar keajaiban dunia. Padahal belum lama ini, dia sendiri yang nyuruh bocah ini diseret dan dipenggal.
Di tengah suapannya, Chiki tiba-tiba teringat sesuatu. Bi. Dia menatap sang tiran cemas. Ayah, Papa, gimana dengan Bi? Xiao buru-buru menenangkannya. Tenang saja, putri ketujuh. Bi baik-baik saja di luar. Tapi dalam hati, Xiao beneran gagal paham kenapa putri imut ini malah pelihara anak macan sih? Tiki, tentu saja. Sama sekali nggak tahu. Dia masih mengira Bi itu cuma kucing besar yang berbulu lebat. Di sisi lain, sang tiran terus memperhatikan tingkah bocah itu dan anehnya. Dia makin menyukainya. Habis makan sampai kenyang banget, bapak sama anak ini akhirnya bisa santai. Si bocil langsung sendawa kegirangan. Sumpah, ini makanan paling enak sejak dia masuk ke isekai ini. Tapi ya, ujung-ujungnya pasti dia bakal ditendang balik ke halamannya yang kumuh itu. Dia cuma bisa menghela napas. Perjuangan cari aman di sini masih panjang banget. Nah, tiba-tiba Xiao datang bawa nampan. Yang mulia, sudah waktunya milih selir buat malam ini. Jeng-jeng, si tiran cuma ngelirik papan nama itu, males-malesan gitu. Mata Chiki langsung tertuju ke sana. Di novel aslinya, cowok ini emang kejam parah, tapi dia bukan tipe hidung belang. Kepintarannya, sifat tegas, dan aura dinginnya itu loh yang bikin dia punya banyak banget penggemar setia. Lagi asyik mikir serius, pikiran si bocil malah balik lagi ke makanan. Dia asal comot kue kecil dan mulai ngunyah. Tapi di luar dugaan, si bapak malah dorong nampan papan nama itu ke arahnya. Si bocil, dengan pipi masih penuh makanan, berkedip bingung pakai mata bulatnya. Kamu saja yang pilih. Matanya langsung melotot kaget. Hah? Gimana? Aku yang suruh pilih? Bocah jelek bantu aku pilih satu. Dengar ini, Chiki beneran nyaris tersedak kuenya sendiri. Bapak tiran ini bercanda ya? Mau tidur sama siapa aja masa nggak tahu? Dia jadi ragu, sambil natap papan-papan itu. Emangnya, Papa paling suka sama siapa? Jawaban ini bikin si tiran kaget banget. Dia sama sekali nggak nyangka anak jelek ini bakal nanya seleranya. Dia nyubit pipi tembem anaknya. Bocil, kamu sebenarnya tahu nggak sih papan ini buat apa? Sudut bibir Chiki langsung berkedut. Astaga, dia hampir lupa perannya sebagai anak 5,5 tahun. Mana mungkin anak sekecil ini paham gituan? Tarik napas. Santai. Jangan panik. Detik berikutnya, Chiki memiringkan kepalanya. Sok polos banget. Bukannya ini buat cari orang buat temani tidur ya? Dulu ibuku sering pegang benda kayak gini, terus bilang kalau dia pengen banget tidur bareng papa. Jadi, maksudmu aku harus pilih papan ibumu malam ini? Mata pria itu mendadak dingin. Pikirannya mulai kemana-mana. Masih sekecil ini tapi udah berani cari muka buat ibunya? Tapi Chiki buru-buru menggeleng heboh. Nggak boleh. Ibu baru aja terluka parah. Ibu nggak bisa cium, peluk, dan tidur sama papa dulu. Habis ngomong gitu, dia lanjut aja ngunyah kuenya dengan santai. Di dekat situ, Jiao mati-matian nahan tawa. Bocil ini tahu banyak juga. Wajah sang tiran perlahan melembut. Sepertinya dia terlalu curigaan tadi. Bocah jelek ini masih sangat polos dan murni. Dia pun mengibaskan tangannya. Bawa pergi sana. Aku nggak pilih siapa-siapa malam ini. Jiao cuma bisa menghela napas dalam hati. Para wanita di harem pasti bakal nangis darah malam ini. Nggak lama, mata Chiki mulai berair saking ngantuknya. Melihat itu, si bapak tiran dengan lembut mengangkatnya dan berjalan pelan ke arah ranjang. Jangan-jangan si tiran ngebiarin aku tidur di sini malam ini? Batin Chiki bingung. Tapi dia ingat banget di novel, cowok ini tuh gila kebersihan. Bahkan para selirnya cuma diizinkan tidur di kamar samping, nggak pernah di ranjang utama. Chiki mendadak deg-degan parah sampai nyaris lupa napas. Gawat. Asli, ini gawat banget. Bapak tiran itu ikut naik ke ranjang. Dia bisa merasakan aura dingin yang sangat mengintimidasi menyelimutinya. Gimana kalau nanti tengah malam dia bangun, mendadak kesal lihat muka jeleknya, terus langsung mukul dia habis-habisan? Kan seram. Secara insting, dia mulai bergeser pelan-pelan ke pojok ranjang. Si tiran, yang nyadar anak jelek ini malah menjauh, langsung pasang wajah super bete. Emangnya aku ini hantu? Kenapa dia menjauh begitu? Padahal semua wanita di istana ini rela ngantri buat melempar diri ke pelukannya. Tapi anak jelek ini malah berani tunjukkan rasa jijik. Dia langsung berbalik, mencengkeram kerah baju si bocil, dan menariknya mendekat. Aku nggak bakal makan kamu juga. Kan ucapannya langsung terhenti. Dia baru sadar, anak jelek itu ternyata sudah tertidur pulas. Tanpa sadar, pria itu mengusap lembut rambut anak kecil itu. Amarahnya memudar seketika. Dia menatap wajah bocah yang begitu mirip dengannya itu. Dan diam-diam, tanpa dia sadari sama sekali, ada pancaran kasih sayang yang muncul di matanya. Esok paginya, Xiao datang seperti biasa untuk membantu sang kaisar tiran berganti pakaian.
Tapi waktu masuk ke kamar, dia kaget setengah mati. Si tiran sudah duduk di kursi dengan wajah super gelap dan suram. Xiao nanya hati-hati, "Yang mulia, tumben bangun sepagi ini?" Pria itu sama sekali nggak menjawab. Auranya benar-benar menyeramkan, seolah bilang jangan dekati aku. "Yang mulia, apa semalam tidurnya nggak nyenyak?" Si tiran mendadak berdiri. Tatapan tajamnya langsung tertuju pada si bocil yang masih tidur super nyenyak di atas ranjang. Xiao melirik anak itu dan membatin, "Apa dia rewel semalaman?" "Nggak mungkin ah. Bocah ini kan anteng. Umurnya udah 5,5 tahun. Udah nggak minum susu tengah malam kan?" Sementara itu, makin si tiran ingat, dia malah makin emosi. Siapa yang bakal nyangka coba? Bocil ini tidurnya ngorok, giginya gemeretak, bahkan nekat kentut semalaman. Kacau balau. Kalau saja ini bukan darah dagingnya sendiri, sumpah deh, dia pasti udah mencekik anak itu dari tadi. Dengan kesal, jarinya menunjuk ke arah ranjang. "Kamu bangunin dia sekarang juga." Tapi kan, putri ketujuh tidurnya pulas banget. Si tiran langsung ngasih tatapan membunuh, bikin Jiao auto mingkem. Dia mendekat ke ranjang dan menggoyangkan bahu anak itu dengan sangat pelan. "Putri ketujuh, ayo bangun. Ayahmu minta kamu bangun dan pergi ke toilet." Karena dibangunin paksa, si bocil langsung merengek pelan sambil mengucek matanya yang masih lengket. Sambil setengah sadar, dia duduk dengan wajah linglung sumpah, hati Jiao langsung meleleh lihatnya. Tapi detik berikutnya, si bocil malah merentangkan kedua tangannya minta gendong ke arah si tiran. "Ayah, papa, peluk." Nah, melihat wajah pria itu masih sedingin es, Ciki buru-buru merentangkan tangan kecilnya. "Putri ketujuh, mau peluk hamba saja." Tapi gadis kecil ini langsung cemberut, pura-pura ngambek, dan buang muka. Pria yang dari tadi diam kayak patung itu, tiba-tiba melangkah maju dan langsung menggendong si kecil yang lagi berkaca-kaca ini. Sontak, gadis kecil itu pura-pura menangis histeris sambil menunjuk ke arah Kasim Xiao. Xiao panik bukan main. "Putri ketujuh, hamba sungguh tidak bersalah." Tapi belum sempat dia selesai ngomong, sang tiran sudah memberinya tatapan maut. Lalu dengan super lembut, sang ayah menenangkan putrinya. "Sudah, jangan menangis." Astaga, padahal yang sekarang pengen nangis darah itu justru si Kasim Jiao. Ini benar-benar ketidakadilan terbesar dalam hidupnya. Begitu Ciki merasa baikan, dia mendongak dan memanggil, "Ayah, papa." Terus ya kap, dia mendaratkan ciuman selamat pagi tepat di pipi pria itu. Dan boom, ciuman tiba-tiba ini sukses bikin sang tiran mematung seketika. Dia menatap anak kecil itu dengan tatapan tidak percaya. Berani-beraninya bocah kecil ini menciumku? Di sisi lain, Kasim Xiao benar-benar jantungan melihatnya. Yang mulia punya banyak anak, tapi apa ada yang seberani ini? Gila, dia benar-benar berani mencium sang tiran. Ya ampun, apa anak ini bakal langsung dihabisi? Tapi dengan suara imutnya, Ciki bilang, "Ciki sayang papa." Kata mama, "Kalau kita sayang seseorang, kita harus cium dia." Apa papa juga sayang Ciki? Nah, ditatap dengan penuh harap begini, sang tiran malah asyik bertanya pada dirinya sendiri. Apa aku menyukai putriku ini? Tapi karena tiran kita ini kelamaan diam, Ciki sepertinya sudah tahu jawabannya. Dia perlahan melepaskan pelukannya. Merasa menyesal karena sudah menanyakan hal bodoh itu. Pria ini kan tiran paling kejam di novel? Wah, dia pasti sudah kelewatan. Gimana kalau pria ini sampai murka? Entah kenapa, Ciki merasa sedikit sedih. Dia ini tumbuh besar tanpa sosok ayah. Yang dia tahu, ayahnya adalah seorang polisi yang gugur dalam tugas. Jadi, dia sama sekali tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah yang biasanya didapat oleh anak-anak lain. Sikap manis sang tiran semalam sempat memberinya sedikit harapan. Tapi pada akhirnya, itu cuma angan-angannya saja. "Tidak apa-apa, ayah, papa. Ayah pergi kerja saja ya. Ciki bakal jadi anak baik kok." Melihat si kecil memaksakan senyum padahal lagi sedih begini, hati sang tiran mendadak luluh. Tapi detik berikutnya, dia kembali mengepalkan tangannya kuat-kuat. Sebagai penguasa negara, kelemahan adalah pantangan terbesar. Aku tidak boleh punya kelemahan. Dia menatap dingin gadis kecil itu, lalu berbalik dan pergi begitu saja. Kasim Jiao melihat air mata menggenang di mata gadis kecil itu. Ingin rasanya dia menenangkan anak ini. Tapi ya masa dia mau maki-maki kaisar? Jadi dia cuma bisa menyuruh para pelayan untuk menjaga Ciki, lalu buru-buru menyusul sang tiran. Setelah didandani oleh para pelayan, penampilan Ciki benar-benar berubah total. Boneka kecil super imut ini langsung dapat 2 penggemar baru. Ciki menusuk pipinya sendiri di depan cermin. Harus diakui, Gen sang tiran ini memang tidak ada lawan. Makanannya enak banget, bajunya juga super cantik. Tapi Ciki menghela napas. Dia sadar, sebentar lagi pasti dia bakal dibuang kembali ke halaman usangnya.
Tapi tiba-tiba, ada suara auman kecil terdengar. Dia menoleh dan melihat peliharaan kesayangannya, si Bai. Mereka berdua langsung lari dan saling peluk. Ya ampun, aku kangen banget sama kamu. Chiki memeluk Bai dengan gemas. Tapi para pelayan di belakangnya malah gemetar ketakutan. Gila ya, putri ketujuh memelihara harimau di usia sekecil ini. Tapi detik berikutnya, Chiki malah menyodorkan Bai tepat ke depan wajah para pelayan. Kakak-kakak cantik, lihat deh. Bai lucu banget kan? Mendengar itu, para pelayan langsung jatuh berlutut saking paniknya. Putri ketujuh, tolong ampuni nyawa kami. Chiki bingung bukan main. Kenapa semua orang di istana ini takut banget sama seekor kucing? Bai juga kelihatan sedih dan langsung menyusup ke pelukan Chiki. Lihat tuh, kalian bikin Bai sedih, kata pelayan. Tapi sifat asli harimau itu buas. Kami sungguh takut. Tunggu, apa? Harimau? Chiki mematung. Bai ini harimau toh? Sementara itu, di ruang tahta, wajah sang tiran terlihat sangat suram. Kasim Jiao yang tua berdiri di belakangnya sambil gemetaran. Tiba-tiba pria itu memanggil namanya, bikin Kasim Jiao jantungan. Yang mulia, ada apa? Sebenarnya pria ini mau tanya soal si kecil. Tapi setelah ragu cukup lama, gengsinya terlalu tinggi untuk mengucapkannya. Lupakan saja. Bukan apa-apa. Setelah sidang istana selesai, sang tiran duduk diam selama setengah jam penuh sebelum akhirnya pergi keluar. Ternyata, putri ketiga sudah menunggu di depan pintu. Begitu melihatnya, dia langsung mendekat. Ayah, apakah ayah masih marah? Aku tahu aku salah. Aku tidak seharusnya bertengkar dengan adik ketujuh kemarin. Melihat putri ketiga yang memegang bajunya erat-erat, sang tiran jadi teringat gimana si anak kecil melakukan hal yang persis sama. Hatinya kembali melunak. Lupakan saja, jangan diulangi lagi ya. Putri ketiga mengangguk antusias. Kalau begitu, ayah sekarang sibuk tidak? Ayah kan sudah janji mau ajarin aku main pedang hari ini. Memang sudah lama aku tidak melatihmu, ucapnya pelan sambil mengangkat tangan. Tapi, tepat saat jarinya mau mengusap rambut putri ketiga, dia berhenti. Gila, sejak kapan aku punya kebiasaan mengusap kepala begini? Ayah, ada apa? Tidak ada. Ayo kita ke tempat latihan. Melihat momen ini, Kasim Jiao pelan-pelan mencoba memancing. Yang mulia, bagaimana dengan putri ketujuh? Pulangkan saja dia ke tempatnya semula. Mendengar ini, putri ketiga tersenyum sinis. Anak dari selir yang terbuang kok berani-beraninya cari perhatian. Halu banget deh dia. Sementara itu, kakek Zhao mengantar Chiki kembali ke halamannya. Kakek ini dengar gosip dari pelayan kalau si kecil baru aja tahu peliharaannya itu harimau. Dia panik takut Chiki trauma dan nyaranin kirim si Bi pergi. Tapi tebak, Chiki langsung geleng kepala. Bi emang harimau, tapi dia super lembut. Biar aku aja yang rawat. Nah, pas Chiki sampai di halamannya, dia bengong. Tempat yang dulunya mirip gubuk reyot itu, sekarang disulap jadi mewah. Sumpah, dia sampai ngucek mata nggak percaya ini tempat yang sama. Kakek Zhao tersenyum. Yang mulia sendiri loh yang memerintahkan perombakan ini. Apa Tuan Putri ketujuh suka? Wah, jangan ditanya. Suka banget. Akhirnya, penderitaannya resmi berakhir, guys. Nggak ada lagi drama tidur di gubuk jelek. Syukurlah kalau Tuan Putri suka. Oh ya, jangan lupa acara besar 10 hari lagi. Ulang tahun yang mulia. Tuan Putri wajib siapin hadiah. Ya, jantung Chiki langsung copot. Gawat. Dia kan lagi bokek berat. Mau ngasih kado apa coba? Selama beberapa hari ke depan, Chiki sukses menghindari si tiran. Sampai akhirnya hari H tiba, dan dia harus seret langkah ke Aula Wend. Tapi kok masih sepi? Dia baru sadar, sejak masuk ke dunia ini, dia cuma pernah ketemu kakak ketiganya aja. Padahal di novel aslinya, tiga putra si tiran ini, semuanya psikopat kejam tingkat dewa. Dia cuma bisa komat kamit, semoga hari ini aman. Anggap aku batu, anggap aku tembus pandang. Nggak ada yang lihat, tapi sedetik kemudian, ada suara asing berbisik. Wah, siapa nih bola mochi selucu ini? Nggak kangen sama pamanmu ini, Anak nakal, masa kamu lupa sama paman kerajaanmu sendiri? Dulu paman lo yang gantiin popokmu? Dengar ini ingatan Chiki langsung balik. Astaga, ini kan pangeran ke-9 di novel aslinya. Johan si paman yang nggak pernah nikah. Dia satu-satunya orang yang paling tulus sayang sama Chiki. Dan berujung jadi penjahat gelap demi balas dendam kematiannya. Chiki langsung berseru riang. Paman ke-9, Nanon kan anak baik. Paman ke-9 mau peluk nggak? Pria itu kaget banget dengar si kecil malah minta peluk. Padahal dia mikir keponakannya bakal jaga jarak. Soalnya mereka udah setahun lebih nggak pernah ketemu. Tentu saja paman bakal kasih Nanon pelukan paling besar.
Terus mereka berpelukan, udah persis kayak ayah dan anak kandung beneran. Tapi, sialnya, si tiran muncul di detik yang sama, dengan aura membunuh yang pekat. Hal pertama yang dia lihat, anaknya lagi asyik dipeluk laki-laki lain. Chiki ngerasa ada tatapan tajam yang nusuk ke arahnya. Dan saking takutnya, dia makin nyembunyiin wajah di pelukan paman ke-9. Tapi paman ke-9 sama sekali nggak gentar. Malah, ada senyum tipis yang agak ngeselin di bibirnya. Kakak Kaisar, mohon maaf kalau saya kurang sopan. Susah banget buat membungkuk hormat kalau lagi gendong sesuatu yang berharga gini. Adik ke-9 nggak perlu repot formalitas. Tapi kalau kamu kesusahan gerak gara-gara barang itu, mending kamu turunin aja sekarang. Chiki langsung bingung. Bentar deh, kok auranya panas gini? Perasaan di awal cerita, mereka berdua ini akur-akur aja deh. Dengan santai Pangeran ke-9 menurunkan si kecil. Dan barulah si tiran buang muka lalu lanjut jalan masuk ke dalam. Paman ke-9 berjongkok dan mengelus kepalanya. Jangan takut, Nan. Ayahmu itu emang dari sananya kaku begitu. Habis acara ini kelar, Paman culik kamu keluar istana buat main-main ya. Dengar tawaran ini, mata Ciki langsung berbinar bahagia. Paman ke-9 emang terbaik? Makasih, Paman. Ciki paling sayang deh sama Paman ke-9. Paman juga paling sayang sama Nanon. Tunggu aja suatu hari nanti Paman beneran bakal culik kamu dari ayahmu itu. Wah, dibilang gini Ciki makin girang. Dia bersorak dalam hati. Buruan lakuin, Paman. Sumpah ya, cari muka ke pamannya ini jauh lebih gampang daripada harus ngadepin si ayah tiran. Pas pesta ulang tahunnya mau dimulai, Paman ke-9 harus balik ke kursinya. Tapi, baru aja dia pergi, Ciki ngerasain aura dingin menusuk dari belakang. Dia menoleh, dan rasanya pengen ngompol detik itu juga. Jubah biru, tahi lalat di bawah mata, kulit pucat pasi, gila. Ini pasti si psikopat murung dari novel itu. Kakak keenamnya. Tanpa mikir dua kali, dia langsung lari. Orang gila ini paling benci ditatap matanya. Tapi ya ampun, kaki pendek Ciki baru lari 2 langkah. Kakak keenamnya udah keburu ngangkat dia ke udara. Anak kecil ini lumayan manis, tapi sayang nggak tahu aturan. Kenapa kamu malah lari pas lihat kakakmu ini, Nggak ada pilihan lain. Ciki harus buang harga diri dan akting imut. Kakak keenam, sakit tahu. Pria itu membeku. Kamu panggil apa? Kakak keenam, jantung Ciki mau copot. Aduh mati aku, apa aku salah orang? Tepat saat itu, pangeran keenam nurunin dia dan menatapnya super misterius. Soalnya, bocah ini dulunya saking takutnya sampai nggak berani ngomong. Tapi sekarang, berani-beraninya dia panggil kakak keenam dengan nada semanja itu. Bocah kecil, jangan pernah panggil aku begitu lagi. Ciki cuma bisa kedip-kedip polos menatap Yaing Cheng. Kalau kakak keenam nggak suka, ya udah, aku nggak akan panggil lagi. Tiba-tiba Yaing Cheng menunduk dan mendekatkan wajahnya. Kalau kamu terus menatapku kayak gitu, aku bakal congkel matamu dan menjadikannya mainan. Percakapan ngeri ini ternyata dilihat sama si tiran, yang malah ketawa kecil. Bocah ini bener-bener penakut rupanya. Tapi tawa kecil si tiran itu malah bikin semua pejabat di bawah sana heboh sendiri. Wah, kelihatannya yang mulia lagi suasana hati yang bagus hari ini. Salah satu dari mereka bahkan langsung maju cari muka. Para menteri ini benar-benar cari mati. Yang mulia, Kaisar pendahulu selalu punya 3.000 selir cantik. Tapi harem Anda kok kosong melompong. Gimana kalau kita pilih hari baik buat cari wanita baru? Tahun ini kan tahun keberuntungan, pertanda bagus. Iya, mereka beneran nyuruh Kaisar cari istri baru. Pejabat lain ikutan ngomporin. Dan tebak, sang tiran murka abis. Brak! Dia ngebanting cangkirnya. Kalian pikir aku ini binatang, hah? Satu kata lagi. Dan kalian semua bakal diseret keluar buat dicambuk 100 kali. Mampus. Seketika aula itu hening total. Napas aja pada nggak berani. Ciki yang dengar amukan itu diam-diam ngintip. Malah langsung bertatapan sama mata tajam ayahnya. Refleks dong, bocil ini langsung nunduk ketakutan. Sang tiran cuma berdecak heran. Emangnya aku hantu? Masa ditatap dikit aja bocah ini langsung gemetaran? Nah, putri ketiga nyadar nih kalau ayahnya malah merhatiin Ciki. Dia langsung berdiri cari perhatian. Ayahanda, hari ini kan ulang tahun Anda. Aku sudah menyiapkan hadiah super spesial loh. Terus dia buka kotak kayu mewah. Dan jeng-jeng isinya pedang emas bermotif naga yang keren abis. Para menteri langsung pada cari muka. Wah, pedang yang luar biasa. Tapi sang tiran, ekspresinya datar banget pas ngelirik pedang itu. Nggak peduli sama sekali. Makasih atas perhatianmu, katanya singkat. Putri ketiga jelas langsung bete maksimal.
Dia tahu banget ayahnya sama sekali nggak terkesan. Bayangin aja, disentuh aja nggak. Apalagi dikasih pujian yang tulus. Gagal total deh usahanya. Mata ayahnya malah terus-terusan ngeliatin si bocil yang kerjanya cuman ngunyah. Dia mikir, gara-gara Chiki, ayahnya jadi berubah. Target pun langsung terkunci ke arah Chiki. Kudengar adik ketujuh juga menyiapkan kado buat ayah. Kenapa nggak ditunjukkan sekarang aja ke kita semua? Wah, mulai nih provokasinya. Chiki kaget dan langsung lompat dari kursinya. Enggak, jangan dilihat sekarang. Tapi ya ampun, tangan dan kaki bantetnya mana bisa melawan putri ketiga? Kenapa emangnya? Aku mau lihat sekarang juga. Jangan, kembalikan. Wah, kenapa nih? Apa kado adik ketujuh terlalu memalukan buat dilihat? Putri ketiga tersenyum sinis. Logikanya nih, Chiki kan putri miskin yang nggak pernah dikasih uang jajan. Mana mungkin dia punya barang berharga kan? Ini kesempatan emas. Dia mau mempermalukan Chiki habis-habisan di depan sang kaisar dan seluruh pejabat istana. Jahat banget emang. Matanya sudah berbinar menang. Chiki, dia cuma bisa mengepalkan tangan mungilnya menahan marah. Kan udah kubilang, kalian gak boleh lihat. Cuma ayah yang boleh lihat. Dan detik di mana putri ketiga mau buka paksa kotak itu, sebuah tangan besar langsung menahannya. Adikmu sudah bilang jangan disentuh. Kau tuli ya. Putri ketiga menatap mata sang tiran, dan bulu kuduknya langsung berdiri. Aura membunuh yang mutlak. Tapi putri Anda. Belum sempat dia ngeles, pria itu langsung ngasih isyarat diam. Skakmat. Nggak ada yang berani ngebantah. Tatapan dinginnya seketika melembut pas ngelihat si bocil. Boleh ayah lihat? Tanyanya pelan. Chiki pun mengangguk gugup. Iya. Mendengar suara yang sekecil nyamuk itu, sang tiran menggerakkan jarinya. Sini, mendekatlah. Tanpa ragu lagi, Chiki langsung lari kecil menghampirinya. Kaisar cuma bisa menatap pasrah bocah mungil yang sekarang nekat memanjat ke pangkuannya. Kenapa dia kecil banget sih? Kapan gedenya coba? Batinnya heran. Tangan mungil Chiki menarik-narik lengan baju kaisar. Ayah, tolong ya. Cuma ayah aja yang boleh lihat kado ini. Tolong. Dia mengedipkan mata besarnya. Memelas imut banget. Tapi tiran ini kebal pesona. Fokusnya cuma satu, kadonya. Dan sedetik kemudian, kotak itu terbuka. Chiki menghela napas pasrah. Membujuk pria tua ini susah banget sih. Pas kotaknya dibuka, isinya ternyata sebuah lukisan. Chiki mengangguk malu-malu. Dia kan bokek parah, mana mampu beli barang mahal. Untungnya, bakat gambar dari kehidupan masa lalunya lumayan bisa diandalkan buat bertahan hidup. Baru aja dia mau minta ayahnya lihat nanti aja di kamar. Si kaisar gercep banget ngebuka gulungan lukisan itu dalam sekejap. Pria itu tertegun. Matanya menatap lukisan itu, lalu beralih ke si bocil dengan tatapan gak percaya. Ini, kau yang lukis? Chiki mengangguk polos. Aku miskin banget, jadi cuma bisa ngasih ini buat ayah. Tolong, jangan dibenci ya. Pas dia lagi deg-degan parah, sebuah tangan besar mengelus puncak kepalanya. Lukisan ini luar biasa. Ayah sangat menyukainya. Wow, senyum kaisar mengembang. Putri kecilku ini ternyata sangat berbakat ya. Kenapa harus disembunyikan segala? Dan hey, kaisar yang tadinya galak ini langsung nyuruh pelayan kelilingin aula. Pamerin lukisan itu ke semua menteri. Astaga, saya nggak nyangka putri ketujuh punya bakat seni sejenius ini di usia sekecil itu. Benar. Dan lihat kemiripannya. Beliau benar-benar persis yang mulia. Kalau soal jilat-menjilat, para menteri ini emang ahlinya. Terus tiba-tiba ada yang sadar. Tunggu. Ada tulisan di lukisannya. Salah satu menteri membacanya keras-keras. Semoga rezeki Anda seluas Laut Timur, dan umur Anda sepanjang pegunungan selatan. Wah, puisi yang indah banget. Nggak nyangka putri ketujuh sudah bisa membaca. Sambil ngomong gitu, rubah tua ini buru-buru nulis satu huruf di atas kertas. Boleh saya tes sedikit? Putri ketujuh tahu ini huruf apa? Chiki tanpa ragu langsung menunjuk Pangeran Kinam. Ting. Itu huruf Ting dari nama kakak Kinam. Pangeran keenam yang namanya tiba-tiba disebut langsung kaget, dia menoleh ke arah Chiki dengan wajah syok abis. Dia benar-benar nggak nyangka adiknya yang sekecil ini beneran bisa baca. Si menteri tersenyum licik, lalu nulis satu huruf lagi. Kalau yang ini, Putri tahu? Kali ini, Chiki langsung diam. Waduh, bahaya. Itu huruf nama kaisar. Dan menyebut nama kaisar di ruang tahta itu hukumannya penggal kepala. Gila, kakek bangka ini benar-benar memasang jebakan maut buat anak 5 tahun. Chiki panik, nggak tahu harus ngomong apa. Tapi tiba-tiba, sang tiran menarik putrinya. Chiki masih kecil. Dia nggak perlu tahu semua huruf sekarang.
Nanti ayah sendiri yang akan mengajarinya. Boom. Pelindung terkuat sudah turun tangan. Menteri tua itu langsung pusing 7 keliling. Tunggu dulu. Bukannya yang mulia itu sangat gila kebersihan? Dia paling benci disentuh. Bahkan putri ketiga aja nggak pernah digendong. Tapi sekarang, dia memeluk putri ketujuh di depan semua orang. Wah, menteri ini harus putar otak cari cara lain buat dukung putri ketiga. Menteri tua itu langsung ngasih saran ke kaisar. Karena putri ketujuh ini jenius banget, gimana kalau dia mulai masuk akademi kekaisaran aja? Biar saya yang ajarin langsung, katanya. Si ayah tiran lalu nanya ke bocil kita dengan suara yang tumben banget, lembut parah. Ciki sayang, mau sekolah di akademi nggak? Tapi Ciki pintar. Dia langsung pura-pura polos dong. Hah? Akademi itu apa? Itu loh, tempat orang-orang ngumpul buat belajar bareng. Putri ketiga dan pangeran keenam ada di sana, dan pangeran pertama juga kadang ngajar kelasnya. Waduh, gawat. 3 dari 5 antagonis utama ngumpul di satu tempat. Ciki langsung pasang mode drama dan mulai nangis kejer. Ciki nggak suka. Ciki nggak mau belajar. Menteri tua itu baru aja mau protes, tapi... Bam! Si kaisar langsung ngasih tatapan membunuh ke dia. Terus balik lagi senyum manis ke anaknya. Ciki anak pintar. Kita nggak usah pergi ya. Pilih kasihnya terang-terangan banget kan? Pangeran keenam yang duduk di dekat situ cuma bisa senyum miring. Wah, menarik nih. Setelah pesta selesai, salju mulai turun lebat banget. Ciki ngeliatin salju sambil nanya ke pelayan pribadinya, Kak Awan, Kak, menteri tua yang tadi. Dia deket nggak sih sama pangeran atau putri lain? Awan bilang, dia cuma tahu kalau menteri itu ngajar di akademi. Dan ibunya putri ketiga sering banget nanyain soal pelajaran ke dia. Sepanjang jalan di kereta kuda, Ciki terus mikirin hal ini. Ibunya putri ketiga sama menteri itu? Jangan-jangan. Ada konspirasi nih antara harem dan para petinggi istana? Tiba-tiba, kereta kudanya goyang parah. Dari luar kedengaran suara Awan yang ketakutan. Salam hormat, pangeran keenam. Detik berikutnya, tirai kereta ditarik sama tangan pucat. Dan boom, si cowok gila, alias kakak keenamnya, muncul di depan mata. Adik ketujuh, boleh numpang nggak? Ciki cuma bisa pura-pura bego dan ngangguk sambil senyum canggung. Si pangeran langsung ngeliatin dia dari atas ke bawah. Kelihatannya sih masih kecil dan penakut. Tapi ingat, siapapun yang bisa bertahan di harem istana, jelas bukan anak sembarangan. Karena suasananya canggung banget, Ciki ngeluarin sapu tangan. Kakak, lap dulu tuh darahnya. Tapi pangeran keenam malah diam aja. Nggak mau ambil sapu tangan itu. Dia malah senyum iseng. Panggil aku pakai sebutan lain dong. Dan tanganmu. Jangan diturunin. Dalam hati Ciki udah mutar bola mata. Ini orang maunya apa sih? Dipanggil ini nggak mau, dipanggil itu dilarang. Terus aku harus panggil apa? Si nomor 6. Akhirnya dia nekat ngelapin darah di wajah pangeran itu sendiri, sambil pasang senyum polos abis. Kakak, tanganku pegal nih. Raut wajah si pangeran langsung berubah drastis. Barusan kamu panggil aku apa? Sumpah, tatapannya seram banget sampai Ciki merinding. Orang gila ini ternyata jauh lebih susah ditebak daripada si ayah tiran. Pangeran keenam ngerasa kepalanya mau pecah. Kenapa? Kenapa bocah ini ngingetin dia sama seseorang dari masa lalunya? Tapi, mana mungkin kan? Anak ini aja baru umur 5 tahun. Ngeliat si pangeran tiba-tiba meringkuk, Ciki ngira dia kedinginan dan langsung ngasih penghangat tangannya. Pangeran itu mendongak, kamu. Apa kamu pernah manggil orang lain kakak sebelumnya? Ciki geleng-geleng kepala. Nggak. Dalam hatinya dia mikir, sejauh ini aku kan baru ketemu kamu. Emang mau panggil kakak ke siapa lagi coba? Kalau gitu, mulai sekarang kamu dilarang keras manggil orang lain kakak. Oh ya, kamu itu berbakat. Akademi nggak boleh nyanyain potensi kamu. Tuh kan, pangeran satu ini emang penuh perhitungan. Sebenarnya apa sih rencananya maksa masukin Ciki ke akademi? Lagi pula, kakak pengen banget belajar bareng kamu. Gimana menurut Ciki? Dengan berat hati Ciki ngejawab, tapi aku nggak suka belajar. Ciki harus nurut ya, cuma anak penurut yang bakal disayang. Duh, di bawah ancaman berkedok janji manis itu, Ciki nggak punya pilihan selain pasrah bilang iya. Ciki, kamu takut banget ya sama aku? Tanpa sadar, si bocil langsung ngangguk pelan. Wajah pangeran keenam langsung gelap gulita. Panik dong. Ciki buru-buru geleng kepala kencang. Nggak takut sama sekali. Nah gitu dong. Si pangeran langsung nyubit pipi tembam Ciki. Kamu tuh gemesin banget sih. Ciki ngerasa jengkel, tapi mana berani dia protes. Ya udah, nanti aku diet aja deh pas sampai istana. Pangeran langsung nyelah. Nggak usah. Tembam gini malah bagus.
Lebih enak buat dicubit. Ngomong-ngomong, kapan-kapan gambarin lukisan wajahku juga ya, Ciki? Waktu berlalu. Di tengah musim dingin yang menusuk tulang, salju turun lebat banget. Ciki dan peliharaannya, Sibi, lagi asyik main di halaman. Dia lari-lari pakai kaki pendeknya. Hei, jangan ngebut-ngebut, tungguin. Bulu putihmu nyaru banget tahu sama salju. Awan buru-buru ngejar dia keluar. Tuan Putri, ayo masuk. Nanti bisa masuk angin loh. Tapi Ciki malah iseng lari makin jauh, bikin Awan harus kejar-kejaran. Pas lagi asyik nengok ke belakang. Buk! Dia nabrak sesuatu. Ciki pelan-pelan dongak ke atas. Dan mati aku. Ayah Kaisar! Wajah si bocil langsung pucat pasi saking takutnya. Seru mainnya? Tanya sang tiran. Ciki gemetaran parah. Nggak, nggak seru sama sekali. Si Kaisar ngomong dengan suara tegas banget. Ulurkan tanganmu. Wah, Ciki udah mikir tangannya bakal dipukul rotan nih. Ayah, Ciki tahu, Ciki salah. Tolong jangan patahin tanganku. Ciki takut. Tapi, di luar dugaan, pria garang itu malah jongkok dan ngebersihin salju dari tangan mungilnya. Kamu ini mikirin apa aja sih tiap hari? Emangnya ayah sejahat itu ya di matamu? Dengan bibir cemberut, Ciki ngejawab pelan. Ya abisnya. Pas awal ketemu kan ayah mau motong kepalaku. Si ayah tiran malah senyum ngeledek. Oh, jadi ceritanya mau ngungkit masa lalu nih, bocah nakal? Berani ya nyalahin ayah? Ayah cuma kebetulan lewat, jadi sekalian aja ngecek keadaanmu. Udah waktunya tidur siang kan? Ayah pergi dulu. Jangan lupa latihan nulis huruf yang udah ayah ajarin kemarin. Ciki melambaikan tangan kecilnya kegirangan. Dadah, ayah. Tapi, begitu Kaisar hilang dari pandangan, dia langsung narik lengan baju Awan. Kak Awan, Ciki ngantuk nih, mau tidur. Padahal aslinya, si bocil nakal ini udah punya janji rahasia sama paman kesembilannya buat kabur diam-diam dari istana. Nggak lama, jendela berderit terbuka. Ciki langsung muncul. Wajahnya girang banget sambil bisik, Paman. Pangeran kesembilan ngasih isyarat diam, dan gadis kecil itu langsung tutup mulut. Habis ganti baju, Paman tampan ini bantu Ciki lompat keluar jendela. Jangan takut ya, pegangan yang erat. Wah, pamannya beneran sekeren itu. Mereka harfiah bisa terbang. Sekali lompat, dua kali lompat, mereka mendarat mulus di luar istana. Sumpah, paman ini emang yang paling jagoan deh. Pangeran sampai mikir, kok bisa si kaisar dingin itu punya anak selucu ini? Kalau dia yang punya anak, pasti bakal dimanjain habis-habisan sampai nggak kenal kerasnya dunia. Dengar itu, hati Ciki langsung nyut-nyutan. Di novel aslinya, paman kesembilan ini nggak pernah punya anak dan endingnya mati tragis. Orang sebaik dia nggak pantas mati. Dia bertekad ubah takdir pamannya. Tahu-tahu, mereka udah sampai di jalanan kota yang ramai banget. Mata Ciki langsung berbinar lihat manisan tradisional. Paman, paman, Ciki mau manisan itu dong. Sst, jangan panggil paman di sini nanti ketahuan. Ciki gigit jari mikir keras. Kalau gitu, aku panggil om aja ya. Kretek. Hati pangeran kesembilan retak dikit. Padahal dia ngarep banget dipanggil ayah, tapi ya sudahlah, nasib orang tampan. Om pun bolehlah. Detik berikutnya, pamannya cuma kasih kode tangan, dan tiba-tiba pengawal turun dari atap buat langsung memborong satu gerobak manisan utuh. Ciki panik, buru-buru kibas tangan. Jangan, 2 tusuk aja cukup kok. Pamannya malah kebingungan. Loh, kenapa cuma 2? Kalau kamu suka, kita beli semua aja. Ciki senyum. 1 buat ayah kaisar. 1 buat aku udah pas kok. Katanya kalau kebanyakan manis nanti gigi rusak. Pas lagi ngobrol gitu, mata Ciki nggak sengaja nangkep sosok yang super familiar di lantai 2 kedai seberang. Itu pangeran ke-6, kakaknya sendiri. Tapi tunggu, siapa cowok pakai topeng besi yang lagi berdiri di depan kakaknya itu? Hei kecil, lagi ngelihatin apa sih? Pamannya langsung lambai-lambai tangan tepat di depan wajah Ciki buat mecah lamunannya. Pas dia nengok lagi, sosok mereka udah hilang. Kamu suka makanan di restoran ini? Hidangan musim semi mereka juara loh. Ayo cobain. Wah, Ciki langsung sorak kegirangan di meja makan. Nempel sama orang kuat emang jaminan perut kenyang terus deh. Baru juga makan beberapa suap, ada urusan mendadak banget di kediaman pamannya. Terpaksa deh pangeran tampan kita ini harus cabut duluan. Nanti paman suruh pengawal antar kamu pulang ya? Ciki ngangguk nurut. Habis itu dia buru-buru ngobrak-abrik sakunya nyari sesuatu yang penting. Paman tunggu bentar. Surat ini tadinya mau aku kasih bareng kado ulang tahun ayah kaisar, tapi aku masih belum terlalu lancar nulis banyak hurufnya. Oh, jadi keponakan paman ini malu ngasih langsung ke kaisar terus minta tolong paman yang sampein ya? Goda pamannya. Tenang.
Paman pasti selesain misi ini. Padahal aslinya, surat itu tuh cuma kartu jaminan keselamatannya Chiki. Kalau ada apa-apa di istana yang gila itu, surat ini bisa nyelamatin nyawanya. Tapi begitu pamannya pergi, tiba-tiba ada suara dingin dari belakangnya. Pangeran keenam nyingkap tirai pintu dan langsung muncul di depannya. Nama yang manis banget ya, ucapnya pelan. Dia kasih isyarat ke semua pengawal buat pergi. Kalian keluar. Biar aku aja yang antar adik ketujuh kita ini pulang ke istana nanti. Jantung Chiki mau copot rasanya lihat kakaknya makin mendekat. Senyum tipis di bibirnya itu loh, sumpah nyeremin abis. Dia mulai keringat dingin. Kenapa rasanya setakut ini? Kakak seseram itu ya? Atau, kamu nggak sengaja lihat sesuatu yang terlarang makanya ketakutan begini? Ancamnya halus? Chiki udah nyudut mentok ke pagar pembatas. Enggak, Chiki nggak lihat apa-apa kok. Wajah mungilnya seketika pucat pasi saking paniknya. Kowok gila ini nggak bakal bunuh dia dengan cara dorong dari balkon kan? Ketakutan setengah mati, dia langsung pegang ujung jubah kakaknya. Matanya udah berkaca-kaca parah. Kakak, aku takut. Jangan takut-takutin aku dong. Dan pecahlah tangisnya. Dia benar-benar nangis kejer. Kakak mau dorong aku ya? Kakak mau bunuh aku? Kan aku udah bilang aku nggak lihat apa-apa. Aku masih belum mau mati. Pangeran keenam langsung panik lihat orang-orang di bawah mulai berkerumun nontonin mereka. Nahan malu, dia buru-buru narik Chiki masuk ke dalam lagi. Taktik drama queen ini benar-benar bikin kakaknya mati kutu. Dia cuma bisa merhatiin anak kecil yang masih nangis sesenggukan di depannya itu. Dilihat dari sudut manapun, dia cuma bocah 5,5 tahun biasa. Tapi entah kenapa instingnya bilang anak ini nggak sepolos kelihatannya. Sama sekali nggak. Bocah ini jelas-jelas merhatiin dia tadi. Tapi akting tersakitinya mulus banget sampai pangeran licik ini nggak tahu harus ngapain. Masih berani makan? Nggak takut aku kasih racun pas kamu lengah? Chiki cuma diam, matanya natap miris ke arah meja penuh makanan enak. Racun? Kakak keenamnya ini tega meracuni makanan mahal? Kalau gitu makanannya bakal kebuang sia-sia dong. Astaga, sebenarnya yang penjahat di sini siapa sih? Kamu ini nggak takut mati tapi malah sedihin makanan di meja ini? Kakaknya benar-benar gagal paham. Dengan santai, Chiki nyomot paha ayam lagi. Toh semua kakaknya sama-sama kejam, jadi mau mati sekarang atau nanti ya sama aja bohong kan? Pangeran keenam shock lihat si bocah asyik ngunyah. Kamu sebegitu percayanya aku nggak bakal celakain kamu? Chiki langsung berhenti ngunyah sebentar. Padahal dia cuma sayang sama makanannya doang. Perasaan pangeran keenam tiba-tiba campur aduk nggak karuan. Dengan nada kesal dia bilang, bocah, berhenti makan. Tanpa nunggu jawaban, dia langsung gendong adiknya. Udah mau malam, aku antar kamu balik ke istana sekarang juga. Dia langsung lompat dari lantai 2 kayak jagoan. Keretaku bakal bawa kamu pulang. Ingat, apapun yang kamu lihat tadi, jangan pernah sebut ke siapapun. Beberapa saat kemudian, Chiki loncat-loncat riang balik ke halamannya, mikir keras. Kira-kira ayah tirannya bakal suka manisan tradisional ini nggak ya? Tapi setelah jalan lumayan jauh, dia nggak lihat siapa-siapa. Kak Awan, pada kemana sih? Panggil Chiki ragu-ragu. Kak Awan, masuklah. Tiba-tiba suara sedingin es terdengar dari dalam ruangan. Chiki masuk dan deg. Firasatnya langsung buruk. Para pelayan dan Kasim pada sujud gemetaran di lantai. Hawanya beneran mencekam abis. Dari mana saja kamu? Aku. Keluar istana. Pria itu auto meledak. Siapa yang kasih izin kamu keluar? Chiki ketakutan setengah mati. Nggak ada. Aku pergi sendiri. Sang tiran mendobrak tawa sinis, menatap tajam bocah itu. Sama siapa kamu pergi? Karena takut paman kesembilannya dihukum, Chiki nekat gigit jari dan bohong. Nggak ada. Aku pergi sendirian. Sang kaisar langsung berdiri, berjalan pelan mendekati Chiki. Nggak ada. Tangannya mencengkeram dagu bocah itu dengan penuh amarah. Masih sekecil ini sudah berani bohongi ayah. Kamu pikir para penjaga istana itu orang bodoh semua? Kamu pikir aku beneran nggak tahu kamu keluar sama siapa, ha? Dia menghempaskan bocah malang itu ke lantai. Tahu nggak di luar istana itu bahayanya kayak apa? Diajak siapa aja langsung mau. Sebenarnya siapa ayah kandungmu, ha? Chiki jatuh lumayan keras, dan manisan tanghulu kesayangannya jatuh dari bajunya. Panik campur sedih, dia buru-buru memungutnya. Sang tiran malah mencibir. Kirain dia beliin barang mewah. Ternyata cuma jajanan murahan kayak gini. Ya ampun. Mata Chiki langsung berkaca-kaca dengarnya. Bukan. Ini kesukaanku. Ini bukan jajanan murahan. Tapi si kaisar yang lagi cemburu buta ini malah salah paham parah. Dan bapaknya langsung ngamuk total. Cuma modal 2 tusuk rongsokan begini, dia udah berhasil rebut hatimu, sampai jadi kesukaanmu segala.
Ayahmu itu aku atau Yamohan, hah? Tanpa ampun, dia membanting manisan Tanghulu itu ke lantai. Prak! Hati Ciki benar-benar ikut hancur lebur melihatnya. Air matanya tumpah deras. Ayah jahat, aku benci ayah. Kenapa ayah nggak mau dengerin aku dulu? Kenapa ayah hancurin barangku? Suara sang tiran sedingin es. Bagus. Aku juga nggak ngarep kamu peduli padaku. Pengawal, seret semua pelayan putri ketujuh, cambuk mereka 20 kali. Ciki jelas langsung panik dong. Ini bukan salah mereka. Aku yang bandel kabur. Nggak ada hubungannya sama mereka. Tolong, ampuni mereka. Ayah, bapaknya, boro-boro peduli. Dia pergi gitu aja dengan emosi meledak tanpa nengok sedikit pun ke anaknya. Ciki cuma bisa nangis natap Tanghulunya yang hancur. Sedih banget, woi. Ayah jahat banget, aku nggak mau ngomong sama ayah lagi. 3 hari kemudian, di ruang kerja Kaisar, Kasim Jauh tampak gelisah banget kayak ada yang ditahan. Kalau mau ngomong, sebutin aja langsung. Nggak usah gagap gitu. Pangeran ke-9 sudah nunggu sejam di luar. Apakah Yang Mulia mau menemuinya? Sang tiran nolak mentah-mentah. Suruh dia pergi. Kasim Jauh pucat pasi. Pangeran ke-9, Anda dengar sendiri. Yang Mulia menyuruh Anda. Maksudnya silakan pulang. Yamohan malah ketawa santai. Dia nyodorin sepucuk surat ke Kasim Jiao. Ini titipan si kecil buat ayahandanya. Biar kakak kaisarku ini baca sendiri. Terus, dia sengaja banget ngerasin suaranya sedikit. Ngomong-ngomong, seingatku kakak kaisar itu nggak suka manis, kan? Padahal gadis kecil itu bela-belain beli manisan Tanghulu khusus buat ayahnya. Apa kakak kaisar memakannya? Kasim Jiao langsung syok berat. Pangeran, maksud Anda, manisan Tanghulu itu sebenarnya buat Yang Mulia? Ya buat siapa lagi? Awalnya aku pikir kakak kaisar itu dingin, dan hubungan ayah anak ini cuma biasa-biasa aja. Tapi ternyata gadis kecil itu perhatian banget. Aku sempet iseng nyuruh dia panggil aku ayah, dia nolak mentah-mentah. Yah, ada orang yang gak sadar seberapa beruntungnya dia. Di dalam ruangan, jantung sang tiran auto berhenti berdetak. Kasim Jiao natap kepergian Yamohan. Gak sadar kalau sang kaisar udah berdiri di ambang pintu. Pas balik badan kaget setengah mati. Astaga naga, Yang Mulia, Anda bikin jantung saya copot. Mata sang tiran cuma fokus ke surat itu. Kasim Jiao buru-buru menyerahkannya dengan 2 tangan. Pria itu menggenggam suratnya lama banget sebelum akhirnya memberanikan diri membacanya. Ayahanda, ini Ciki. Waktu pertama kali kita ketemu, aku takut banget karena ayah mau penggal kepalaku. Tapi aku janji bakal tumbuh jadi anak manis dan gak ngecewain ayah. Walau kadang ayah itu galak banget, aku tahu ayah gak beneran maksud gitu, dan gak bakal tega bunuh aku. Buktinya, pas aku lagi bahaya, ayah langsung datang secepat kilat buat nyelamatin aku. Ayah itu ayah paling hebat di seluruh dunia. Pahlawan besarku. Ayah ngasih kasih sayang yang dari dulu gak pernah aku rasain. Terus, pas ayah ulang tahun, karena aku miskin dan gak bisa beli kado mahal, aku cuma bisa gambarin sesuatu. Tapi ayah sama sekali gak marah. Aku seneng banget, ternyata aku punya ayah yang sayang padaku. Aku bukan anak buangan lagi. Ayah, aku itu paling suka sama manisan Tanghulu, tapi di istana kan gak ada. Jadi paman ke-9 diam-diam ngajak aku keluar buat beli itu. Aku suka banget rasanya. Makanya aku pengen ayah cobain juga. Bam! Tiap kata di surat itu serasa nusuk ulu hatinya. Dia akhirnya sadar. Manisan yang dihancurkannya itu buat dia. Sang tiran langsung dilanda penyesalan gila-gilaan, saking buru-burunya ngejar putrinya. Tandunya sampai patah di tengah jalan. Kasim Jiao panik nggak karuan, takut si tiran ngamuk lagi. Dia buru-buru merintahin orang bawa tandu baru. Pas tandu barunya datang, sang kaisar udah hilang entah kemana. Ya ampun Tuhan yang mulia. Tungguin hamba. Di tempat lain, Awan baru aja nidurin Ciki. Pas dia mau ikut rebahan, dia mendongak dan melihat sang tiran. Astaga naga! Nyawa Awan rasanya beneran mau copot. Yang mulia, tapi sang tiran cuma lewat gitu aja. Dia buka pintu pelan dan melihat gadis kecil itu tidur nyenyak di kasur. Hewan peliharaannya yang peka sadar dan mau menggeram pelan. Tapi langsung disuruh diam pakai isyarat tangan sang tiran. Pria dingin ini menatap wajah mungil itu lama banget, sampai akhirnya, dia sama sekali nggak tahan buat mengelus pipi gembulnya. Si kecil merengek pelan dalam tidurnya. Hap! Tangan besar itu langsung ditarik mundur. Dia panik dan ngerasa bersalah, guys. Takut Ciki tiba-tiba bangun. Jangan-jangan bocah ini masih marah? Masa iya seorang kaisar yang ditakuti harus minta maaf ke anak sekecil ini? Harga diri dong! Akhirnya dia cuma ngebenerin selimutnya dan mau pergi, tapi tiba-tiba, jedar! Petir menyambar langit dengan hebat.
Mendengar suara itu, Ciki langsung terbangun kaget. Kak Awan, tolong peluk. Ciki takut. Dengan mata yang masih setengah terpejam. Tangan mungilnya mulai meraba-raba mencari pelukan hangat. Tapi tunggu dulu. Kak Awan, kok pinggangnya tebal banget hari ini? Kak Awan kok diam aja sih? Sambil mengucek mata, dia mendongak ke atas. Jeng-jeng, ternyata itu ayah tirannya. Langsung dong, semua rasa kesalnya balik lagi. Bapak ini kan yang ngancurin manisan kesukaanku beberapa hari lalu. Jangan-jangan dia sengaja kesini mau ngancurin barangku lagi? Sang tiran menatap bocah yang lagi cemberut itu. Kamu udah nggak mau nyapa ayah sekarang. Dengan berat hati, Ciki bergumam. Ayah? Terus dia langsung narik selimutnya. Ciki mau tidur. Maksud aslinya sih jelas banget. Udah sana pergi aja, dasar aki-aki. Tapi baru aja sang tiran melangkah satu langkah pergi. Jedaar. Petir nyamber lagi dengan keras. Refleks. Tangan mungil itu langsung mencengkeram lengan bajunya. Ayah, jangan pergi. Ada petir lagi. Ciki takut. Sang tiran langsung berbalik, lalu dengan kaku menepuk-nepuk pelan kepala putrinya. Kap-kap, jangan takut ya. Ayah, aku takut petir. Dan aku juga takut ayah bakal ngancurin manisanku lagi. Padahal itu kado spesial buat ayah. Deg, rasa penyesalan sang tiran langsung tumpah ruah. Gengsinya sebagai kaisar runtuh seketika. Dan dia langsung memeluk erat gadis kecil itu. Ciki, ayah yang salah. Ayah minta maaf ya, nggak seharusnya ayah ngancurin manisan dari kamu. Kamu mau kan, maafin ayah? Ciki bengong dong. Hah? Kaisar tiran minta maaf? Dia sampai mencubit pipinya sendiri saking nggak percayanya. Au, sakit! Berarti ini bukan mimpi. Terus dia mendorong pelan lengan besar itu. Ayah, Ciki penyet nih. Sang tiran pun melonggarkan pelukannya sambil salah tingkah. Ya udah, kamu tidur lagi sana. Nanti ayah bakal. Belum selesai dia ngomong, Ciki langsung memeluk erat leher ayahnya. Cip! Dia mencium pipi ayahnya dan tersenyum lebar. Kalau gitu Ciki maafin ayah. Tapi, sang tiran malah mematung. Raut wajah Ciki berubah panik. Waduh, apa bikin dia marah lagi? Tapi sedetik kemudian, pria itu menyentuh kening putrinya dengan sangat lembut. Tatapannya kelihatan hangat banget. Tidurlah. Ayah bakal temenin kamu terus di sini. Besok paginya setelah momen maaf-maafan itu, tebak apa yang terjadi. Sang kaisar ngirimin harta emas dan perak yang gak kehitung jumlahnya. Dari putri yang hidup melarat, Ciki mendadak jadi anak paling kaya seistana. Kak Awan, Ciki udah gak miskin lagi. Setelah euforia bahagianya perlahan mulai reda, si kecil malah jadi kepikiran ayahnya. Semalam kan ayah datang jauh-jauh nembus hujan badai ke sini ya? Jangan-jangan ayah sakit? Tanpa pikir panjang, dia lari keluar dengan semangat. Ayo kita jenguk ayah. Tapi saat ada yang senang, pasti ada yang kepanasan. Berita soal hadiah gila-gilaan buat Ciki ini sampai ke telinga putri ketiga. Prank, cangkir tehnya langsung dibanting hancur berantakan ke lantai. Bocah sialan, dia pasti pakai trik murahan buat nipu ayah. Biar aku yang kasih dia pelajaran. Di saat yang sama, Ciki lagi asyik jalan mau ketemu ayahnya, nggak sadar bahaya lagi mengintai. Adik ketujuh. Kebetulan sekali, Ciki mendongak dan melihat putri ketiga, Ya Yun Chang, lagi duduk sinis di sebuah pavilion. Karena aturan tata krama, dia terpaksa nyamperin dan membungkuk hormat. Salam, kakak ketiga. Putri ketiga membalas sinis. Baru beberapa hari, adik ketujuh kelihatan makin bulat ya. Ternyata cari muka ke ayah bikin makan dan minum jadi makin enak ya. Ciki melihat putri ketiga yang perlahan melangkah maju mendekatinya. Tangannya langsung mengepal kuat. Dia bertekad nggak mau ditindas untuk kedua kalinya. Firasatnya bilang, ini jelas bukan tempat yang aman buatnya. Sambil mengumpulkan keberaniannya, dia bilang pelan, kakak ketiga, Ciki masih ada urusan lain, jadi aku pamit pergi dulu ya. Tapi grab! Putri ketiga langsung mencengkeram kasar lengan Ciki. Pergi? Aku udah berbaik hati menahanmu di sini, dan kamu berani kurang ajar? Brak! Dia mendorong Ciki sampai jatuh dengan keras. Kamu sok caper jadi korban di depan ayah, nempel-nempel terus sama dia. Tapi giliran denganku, kamu malah buru-buru mau kabur. Awan panik banget dan langsung lari mau ngebantuin Ciki berdiri. Tapi sayangnya, dia keburu ditahan kuat sama dua pelayan putri ketiga. Awan akhirnya nggak tahan dan langsung ngegas marah. Putri ketiga, bagaimanapun juga, putri ketujuh itu darah daging yang mulia. Apa Anda nggak takut yang mulia murka kalau melakukan ini? Plak! Belum selesai Awan ngomong, satu pelayan dari putri ketiga langsung menampar wajahnya dengan keras. Waktu tuan putri kami bicara, apa pelayan rendahan sepertimu berhak menyelah? Lihat Awan ditampar, kesabaran Ciki langsung habis.
Terus kamu sendiri ini apa? Cuma anjing suruhan tukang bully. Siapa yang kasih kamu izin buat mukul Kak Awan, hah? Kiki langsung menabrak pelayan itu dengan seluruh tenaga mungilnya. Dia berdiri melindungi Awan dengan garang. Jelas banget, si putri ketiga emang lagi cari gara-gara hari ini. Daripada cuma diam dan ditindas, mending sekalian aja lawan balik. Waktunya tunjukkan kalau dia bukan anak kecil lemah yang bisa diinjak-injak begitu saja. Ngurus anak kecil aja kalian gak becus. Pegangi dia sekarang. Dan boom! Dalam sekejap, para Kasim dan pelayan di sekeliling langsung ikut mengeroyok. Sudah bisa ditebak, Kiki langsung ditekan kuat ke tanah. Nggak bisa gerak. Putri ketiga lalu jongkok di depannya, senyumnya benar-benar meremehkan. Coba kulihat, kau bisa apa sekarang? Wah, Kiki jelas nggak tahan lagi. Hap, dia menggigit lengan kakak ketiganya itu sekuat tenaga. Terdengar jeritan melengking dari sang putri. Kasim yang menahan Kiki jelas kaget setengah mati. Dia langsung panik dan buru-buru memeriksa keadaan majikannya yang kesakitan itu. Bebas dari cengkeraman, Kiki bangkit berdiri walau sedikit gemetar. Biar kuajarkan rasanya jadi orang sombong. Hari ini, aku bakal beri kau pelajaran mewakili ayahanda. Tanpa ragu sedetik pun, Kiki kecil kita langsung menerjang maju. Jangan berani-beraninya kau mendekat. Tapi Kiki dengan garang langsung mencengkeramnya, lalu duak, dia menyundul kepala kakaknya keras-keras. Serangan nekat yang bikin kepalanya sendiri sakit, tapi efeknya luar biasa mantap. Ayo kita buktikan siapa yang menang. Putri ketiga yang seumur hidupnya selalu dimanja itu, jelas belum pernah ngerasain rasa sakit yang sesungguhnya kayak gini. Dan tangisnya pun pecah seketika. Kiki mendadak canggung. Ya ampun, dia beneran bikin anak kecil nangis, Bombay. Jadi kau cuma bisa nangis kalau lagi kalah? Sana lap dulu ingusmu, baru kembali lagi kalau kau sudah lebih jago. Bocah kurang ajar. Beraninya kau bilang begitu. Akan kubuat kau menderita hari ini. Tapi tiba-tiba suara berisik apa ini? Nada dingin seorang pria yang sangat mereka kenal mendadak bergema. Sang kaisar tiran menatap tajam kedua gadis kecil yang kotor itu, matanya membeku. Melihat sang ayah, putri ketiga seolah melihat malaikat penyelamat. Wah, ayahanda, ayah harus membela putrimu ini. Kiki memukulku, tapi sang tiran melihat putrinya yang berlepotan tanah malah menatap jijik. Jangan mendekatiku. Kau kotor sekali. Sang putri langsung ketakutan sampai berhenti menangis. Teringat betapa ayahnya sangat gila kebersihan. Pria itu kemudian malah mengangkat tubuh Kiki kecil. Sebenarnya apa yang terjadi? Cuma perkelahian biasa kok. Kau sebut ini perkelahian biasa saat kalian berdua berantakan begini? Dia menurunkan Kiki dan menunjuk langsung ke arah putri ketiga. Kau dihukum kurungan selama 1 bulan. Lakukan ini lagi, dan kau akan dikirim ke Provinsi G untuk merenung. Tatapannya lalu beralih ke gadis kecil kita. Kau, ikut denganku. Dan Kiki pun berlari kecil dengan riang mengikuti langkah sang tiran. Meninggalkan sang kakak yang matanya penuh genangan air mata. Kenapa ayahanda nggak mau percaya padanya? Dasar pelayan nggak berguna. Pergi sana. Dia melampiaskan amarahnya pada pelayan yang mencoba menolongnya. Pantas saja. Aku sampai bingung siapa yang bikin keributan dan mengganggu waktu tidurku. Ternyata adik ketiga yang lagi memarahi pelayannya. Wajah putri ketiga langsung pucat pasti ketakutan. Kakak kedua. Sementara itu di sisi lain istana, Kiki harus berjuang setengah mati mengejar pria itu dengan kaki pendeknya. Ayah, ayahanda, pelan-pelan dong. Tunggu Kiki. Langkahku nggak nyampai nih. Bukannya kau tadi sangat tangguh waktu sedang berkelahi? Kiki nggak akan berantem lagi deh. Tepat saat gadis kecil itu selesai bicara, sang tiran langsung menggendongnya. Tapi Kiki kan lagi kotor. Baguslah kalau kau sadar dirimu kotor. Katakan, kenapa kau tadi berkelahi? Kiki langsung berpikir keras. Tiran ini kan selalu curigaan. Nah, ini kesempatan emas buat ngasih kode halus. Dengan wajah dibuat memelas, dia mulai bercerita. Mungkin karena kejadian pas perayaan ulang tahun ayahanda waktu itu. Ayah kan mengizinkanku belajar di Akademi Kekaisaran. Dulu cuma kakak ketiga satu-satunya putri yang diizinkan masuk, dan sekarang aku juga dapat kehormatan itu. Jadi, jelas saja dia merasa nggak senang. Nilai akademisnya nggak pernah bagus. Sebenarnya aku sudah mau memberhentikannya, tapi Tuan Qin malah sangat memujinya. Kakak ketiga kan putri dari permaisuri, jadi wajar saja Tuan Qin memberinya perhatian spesial. Sang tiran tampak berpikir sejenak. Tapi dengan dukungan ayahanda dari belakang, kakak ketiga pasti nggak akan berani macam-macam padaku. Oh, jadi sekarang kau sudah mulai berani ya? Enggak kok, kakak ketiga yang mulai duluan. Makanya aku pukul dia. Aku saja nggak nangis, dia malah mewek sampai ingusan. Memalukan banget kan? Setelah berita soal perkelahian epik itu menyebar luas,
Kiki mendadak terkenal sebagai preman cilik istana. Semua pelayan dan Kasim sekarang langsung kicap ketakutan tiap lihat dia. Tapi lucunya, Kiki sama sekali nggak sadar apa yang terjadi. Kak Awan, kenapa sih mereka semua pada kabur tiap lihat aku? Tadi malam, Kepala Kasim Jiao menghukum cambuk semua pelayan putri ketiga yang ikut campur kemarin. Katanya itu perintah langsung dari Yang Mulia. Makanya sekarang mereka semua ketakutan. Meskipun niat sang tiran jelas mau melindunginya, tindakan ini malah bikin Kiki jadi sasaran empuk semua orang. Ya sudahlah, hadapi saja satu-satu. Kak Awan, ayo kita pergi tangkap kupu-kupu. Tapi baru saja dia melangkah. Seorang menteri tua tiba-tiba menghadang jalannya. Putri ketujuh. Sungguh sebuah kebetulan. Gawat. Mampus. Bukannya itu Tuan Qin. Tanpa pikir panjang lagi, Kiki langsung menarik tangan Awan dan ngacir. Tuan Qin buru-buru mengejarnya. Putri ketujuh, kenapa Anda malah kabur saat melihat hamba? Apa Anda tidak mengingat hamba? Ingat apanya? Orang baru kemarin aku mengerjaimu habis-habisan. Kiki langsung pura-pura polos. Paman tua, aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Tidak apa-apa jika Anda lupa. Hamba datang hari ini khusus untuk mengundang Putri ketujuh masuk ke Akademi Kekaisaran. Terima kasih banyak atas tawaran baiknya, Paman tua. Tapi aku nggak kenal sama Paman, jadi sampai jumpa ya. Dan wush, Kiki memacu kaki-kaki mungilnya dan kabur secepat kilat. Tapi siapa sangka, si kakek tua ini, walau umurnya sudah bau tanah, tenaganya benar-benar pantang menyerah mengejarnya. Putri ketujuh, tunggu hamba. Hamba bisa memberi Anda hadiah masuk sekolah berupa anak anjing yang lucu dan manisan hawthorn merah. Kiki masa bodoh dan langsung sembunyi di balik bebatuan taman. Astaga, kakek tua ini benar-benar gigih banget sih saat dia mengintip. Tiba-tiba ada tangan yang menariknya sembunyi. Ternyata itu kakak keenamnya. Mulutnya langsung dibekap. Diam. Wajah kakaknya pucat pasi, kelihatan lemah banget. Nggak lama, Tuan Chin Taifu sampai di dekat bebatuan itu, ngos-ngosan nyariin si bocah. Gila, kaki sependek itu bisa lari secepat kilat? Kakak keenam terus menyembunyikan Ciki sampai kakek guru itu benar-benar pergi. Terus dia nanya, bocah, kenapa dia ngejar kamu? Kata Ciki, gurunya mau dia masuk Akademi Kekaisaran. Tapi dia ogah ikut campur drama istana. Asal kalian tahu, akademi itu cuma kedok. Aslinya, medan perang berdarah buat para bangsawan yang haus kekuasaan. Kakak keenam langsung kaget dong denger jawaban itu. Dia nggak nyangka anak sekecil ini paham politik. Wah, ternyata Ciki nggak sepolos kelihatannya. Uhuk, tiba-tiba kakaknya batuk kesakitan. Kakak terluka? Tanya Ciki panik. Tapi jawabannya dingin banget. Bukan urusanmu. Jangan ikut campur. Ucapan pedas itu bikin Ciki langsung menarik tangannya. Bener juga sih. Di istana ini, dia harusnya diam dan gak usah cari gara-gara. Tapi entah kenapa, Ciki ngerasa mereka berdua itu mirip. Sama-sama punya rahasia gelap yang gak bisa diceritain ke siapapun. Tiba-tiba tatapan kakak Kenam berubah tajam. Ciki, kamu harus masuk ke Akademi Kekaisaran itu. Katanya dengan nada super serius. Lahir sebagai keluarga kerajaan berarti kamu sudah ditakdirkan buat bertarung. Kalau kamu terus sembunyi, ujung-ujungnya cuma mati konyol. Soal keamananmu di akademi, serahkan padaku. Aku yang akan melindungimu. Wah, jujur aja nih. Ciki langsung ngerasa kakaknya ini bisa diandalkan banget. Setidaknya dia bakal aman bareng kakaknya. Besok paginya, sang ayah tiran datang berkunjung. Ciki jelas langsung lari kegirangan buat nyambut ayahnya. Tapi yang bikin kaget, si guru tua Chen Taifu juga ikut lari-lari nyusul. Ciki cuma bisa masang muka datar. Ya ampun kakek, ngapain kesini lagi sih? Tada! Kan sudah kubilang aku bawa hadiah pendaftaran masuk sekolah. Gimana? Imut banget kan? Katanya putri ketujuh suka banget hewan dan punya kucing putih besar. Jadi, anak anjing ini bisa deh buat nemenin si kucing main. Begitu dia nyebut kucing putih, tiba-tiba terdengar raungan menggelegar. Bayi melompat masuk dari luar dengan gaya ala harimau buas, seolah bilang, nyariku, kek? Itu kan harimau. Mata si kakek guru langsung berputar ke atas, dan gubrak. Dia pingsan di tempat. Ciki sampai kehilangan kata-kata. Ya emang dari dulu bayi itu harimau besar. Sang tiran lalu menyuruh pengawal dang buat bawa si kakek ke tabib istana. Setelah itu, Ciki langsung meluk kaki ayahnya. Ayah, Ciki udah mutusin mau masuk Akademi Kekaisaran. Ciki nggak mau jadi putri bodoh yang bikin ayah malu. Sang tiran tersenyum lebar. Sejak kapan nih putri kecil kesayangannya pintar bicara manis begini? Boleh saja. Tapi sebelumnya, ayah mau ajak kamu ke suatu tempat. Singkat cerita, mereka sudah berada di jalanan ramai di luar istana.
Chiki turun dari kereta kuda dengan mata berbinar-binar. Wah ayah, kita beneran ada di luar istana. Senang kan? Ucap sang tiran bangga sambil mengulurkan tangan. Kalau Chiki suka, ayah bisa sering-sering bawa kamu jalan-jalan. Nggak perlu minta tolong sama pria itu. Dengar ini, Chiki langsung paham. Oh, ternyata ayahnya lagi cemburu berat sama paman kesembilan toh. Dia mengangguk patuh. Siap, Chiki ingat. Terus sang ayah nanya, coba bilang ke ayah, si Yamohan itu beliin kamu apa aja? Chiki dengan ceria menunjuk permen manisan buah di jalan. Itu, yang itu. Dengan gaya congkak, sang tiran langsung memberi perintah. Dang, borong semuanya. Sang pengawal langsung melempar sebongkah emas ke penjualnya. Nggak lama, mata Chiki berbinar lagi pas lihat permen lukis dari gula. Sang tiran cuma melambaikan tangannya. Wah gila sih, ayahnya ini beneran ngeborong isi seluruh jalan. Toko-toko langsung ludes terjual dan tutup lebih awal. Si bocah ini mendadak jadi anak paling sultan seibu kota. Ayah baik kan? Jauh lebih hebat dari pria itu, iya kan? Ayah emang yang paling oke buat Chiki. Chiki juga mau traktir ayah. Dia lalu menunjuk restoran tempat dia pernah makan bareng paman kesembilannya. Chiki bakal traktir ayah makan pesta ikan yang mewah. Tapi pas banget, tiba-tiba ada kereta kuda yang berhenti perlahan di belakang mereka. Insting sang tiran langsung jalan, narik Chiki ke belakang badannya. Siapa itu? Tirai dibuka, dan muncullah Yamohan. Wah, paman kesembilan. Wajah sang ayah tiran mendadak suram sekelam badai. Tapi Chiki malah lari kegirangan nyamperin dia. Paman, paman. Yamohan melempar senyum tipis ke arah sang tiran. Kakak, kebetulan sekali kita bertemu. Sang ayah menatap wajah menyebalkan adiknya itu dengan perasaan super jengkel. Kebetulan dari mana? Sang ayah, lalu mengelus rambut putri kecilnya dengan gaya super posesif. Yamohan cuek aja, dan malah ngeliatin tumpukan raksasa permen manisan itu. Kakak niat buka warung ya? Balasannya, aku membelinya khusus untuk putri kesayanganku. Ada masalah? Ayahnya ini nggak pelit kayak orang lain yang sok peduli itu. Chiki cuma bisa mengangguk pasrah ngelihat kelakuan mereka. Kalau dibiarin ngobrol terus, dua orang dewasa ini pasti bakal baku hantam. Untungnya, sang tiran bilang dia mau lanjut makan. Chiki langsung setuju 100%. Nggak ada yang ngajak Yamohan sih, tapi pamannya yang satu ini dengan muka badaknya ikut masuk restoran. Chiki ngelirik ayahnya di kiri, dan pamannya di kanan. Sumpah, duduk di tengah-tengah auranya canggung parah. Nggak ada yang buka suara sama sekali. Tiba-tiba, brak! Sang tiran menggebrak meja dengan keras. Ngapain kamu terus ngikutin kami, hah? Kakak, ayo kita makan santai bersama. Aku juga lapar. Yamohan lalu naruh lauk ke mangkuk Chiki. Makan yang banyak ya sayang, kamu lagi masa pertumbuhan. Nggak boleh sampai kelaparan. Milik siapa dia bilang? Nggak mau kalah saing? Sang tiran langsung numpuk daging yang jauh lebih besar ke mangkuk putri kecilnya. Hori! Chiki bersorak kegirangan dalam hati. Akhirnya dia bisa makan enak. Tapi dia salah besar, karena di detik berikutnya, perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Mereka terus menambahkannya, dan dalam 47 detik, makanan di mangkuk Chiki sudah menumpuk seperti gunung kecil. Ibu, ayah, paman, Chiki benar-benar tidak bisa makan sebanyak ini. Tapi untuk pertama kalinya, kedua kakaknya menjawab serempak, kamu wajib memakannya. Setengah bulan kemudian, hari yang ditunggu tiba. Hari pertama Chiki masuk ke Akademi Kekaisaran. Gadis kecil kita menguap lebar, rambutnya dikepang dua. Saat Awan dengan setengah sadar memakaikan tas kecil di bahunya, Tuan Putri lewat sini. Guru Chin Tiu takut Anda nyasar, jadi beliau sengaja meminta seorang pangeran untuk memandu jalan Anda. Chiki masih sibuk menebak siapa sosok pangeran galak yang akan menjemputnya. Lalu dia berbelok, dan bam! Langsung menabraknya. Kakak keenamnya bersandar santai di dinding. Terlihat begitu murni dan tidak berbahaya di bawah sinar matahari. Kalau saja tidak ada konflik istana, dia pasti tumbuh jadi pemuda yang ceria. Chiki langsung menggeledah tas sekolahnya. Dia ingin mengabadikan momen super indah ini selamanya. Sesaat kemudian, dia sibuk mengagumi hasil gambarnya. Tapi detik berikutnya, kertas itu langsung direbut dari tangannya. Kakak keenam tersenyum tipis. Pantas saja Chin Tiu mengejarmu kemana-mana. Chiki kita memang sangat berbakat. Ini aku simpan. Dia langsung menyelipkan gambar itu ke jubahnya. Maksudnya merampok anak kecil? Aku akan mengadu pada ayah biar kamu dipukuli. Bicara soal memukul. Kudengar kamu baru saja berkelahi dengan Yaya Yuncang. Hei, aku kan anak kecil. Wajar dong kalau anak kecil berkelahi. Lagian dia yang mulai. Lalu setelah itu, kamu sengaja membocorkan hubungan gelap antara Ibu Yuncang dan Chin Tiu kepada ayah. Apa itu juga rencanamu, bocah kecil?
Jantung Chiki rasanya mau copot. Dari mana dia tahu? Meski tanpa bukti nyata, Chiki merasa pria ini bisa membaca pikirannya sampai ke akar. Gadis pintar, kamu pikir kamu sangat cerdik. Tapi di dalam istana ini, ada ribuan mata yang mengawasimu diam-diam. Kalau tidak, menurutmu bagaimana pangeran keempat dan kelima mati? Jika kamu menghadapi situasi itu lagi, apa kamu tetap melakukannya? Chiki mengepalkan kedua tangannya erat-erat. Setelah sempat ragu beberapa detik, dia sepertinya mulai mengumpulkan seluruh keberanian yang dia punya. Aku ingin hidup? Bagus. Nyali yang besar, bocah. Kita semua sudah terjebak di lumpur beracun ini. Siapa yang bisa keluar tanpa kotor? Tidak ada orang polos yang bisa bertahan hidup di istana. Menyingkirkan orang lain demi keselamatanmu bukanlah dosa. Tapi ingat, lain kali lebih rapi. Jangan sampai ketahuan. Saat itulah Chiki sadar kakak keenamnya sama sekali tidak berniat jahat padanya. Dia sedang mengajarinya cara bertahan hidup. Mungkin, punya sekutu yang bisa diandalkan di istana gila ini bukan ide yang buruk. Dengan kaki pendeknya, dia langsung berlari kecil menyusul sang kakak. Oh ya, selain bangsawan, akademi ini juga menerima anak-anak pejabat tinggi. Tapi tentu saja ada parasit yang cuma mengandalkan nama besar orang tua dan datang ke sini hanya untuk main-main. Kamu harus tetap di dekatku. Tapi belum sempat kalimatnya selesai, Duck, kepala Chiki terbentur sesuatu. Anak dari Menteri Kanan, Hejing, mendengus sangat kesal. Anak siapa ini yang lari-larian? Enggak diajarin cara minta maaf kalau nabrak orang ya. Chiki buru-buru minta maaf. Maafkan aku di sini untuk belajar. Lukunya. Kata-katanya malah disambut gelak tawa. Boneka sekecil ini bahkan tingginya nggak sampai pinggangku, dan dia bilang mau belajar? Hei, para bangsawan dan keluarga kerajaan saja harus berdarah-darah buat masuk ke sini. Chiki kehabisan kata-kata. Siapa sih bocah kaya tak berotak ini? Haijing lalu menusuk pipi Chiki. Hei, kamu lumayan imut juga. Panggil aku, kakak. Tapi detik berikutnya, kerah belakang baju Chiki langsung ditarik, dan dia diangkat tinggi masuk ke pelukan kakak keenamnya. Kamu mau dia memanggilmu kakak? Memangnya kamu pikir kamu pantas? Haijing pucat pasti menyadari itu si pangeran keenam yang gila. Dia langsung membungkuk minta maaf. Saya buta. Saya tidak tahu dia bersama Anda. Tolong maafkan kelancangan saya. Enya. Haijing langsung lari terbirit-birit. Kakak keenam kemudian mendudukkan Chiki di kursi tepat di sebelahnya. Duduk di sini. Jangan kemana-mana. Tak lama, Guru Cintayu memulai pelajarannya. Kelasnya begitu membosankan. Sang kakak bahkan ragu bocah ini bisa paham. Dia melirik ke samping. Dan Chiki sudah tertidur pula sambil berliur. Kadang memeluknya sambil bergumam kecil, kakak. Kakak. Astaga, gadis kecil ini benar-benar sangat manja kalau sedang tidur. Apa yang harus dia lakukan pada bocah ini? Tapi, dia lumayan menggemaskan juga. Sementara itu, Chin Tiu menjelaskan pelajaran dengan semakin menggebu-gebu di depan. Mendengar suaranya yang makin keras, kakak keenam takut malaikat kecilnya terbangun. Dia langsung menoleh tajam. Diam. Guru itu seketika mematung bingung. Diam? Anda menyuruh saya diam saat mengajar? Entah berapa lama waktu berlalu, Chiki akhirnya membuka matanya perlahan. Dia bergumam sendiri, kok aku bisa ketiduran? Benar-benar gila. Belum pernah ada orang yang tidur senyenyak ini saat jam pelajaran. Mendengar suara sang kakak keenam, Chiki langsung tersentak kaget. Kenapa sih kebiasaan buruknya tidur di kelas tidak hilang meski sudah isekai? Oh tidak, liurnya bahkan membanjiri meja. Kakak keenam, aku sungguh tidak sengaja. Tadi mataku benar-benar sangat mengantuk sekali. Aku sungguh cuma pejamkan mata sedetik kok. Oh ya, kamu luar biasa jago soal tidur siang. Kamu tertidur lelap sampai kelasnya benar-benar bubar, tahu. Chiki menatap sekeliling dengan wajah syok. Ruangan itu sudah kosong melompong. Kalau bukan karena rombongan permaisuri kembali ke istana hari ini, dan jalannya ditutup sementara, aku malas mengurus babi kecil sepertimu. Mulut pedas tapi baik hati. Mendengar itu, Chiki langsung menunduk lesu. Ratu R ini, ibunya putri ketiga loh. Kangen berat pastinya, setelah sekian lama terpisah. Jelas aja. Kabarnya sih sang ratu langsung lari menemui Yayun Chang begitu pulang. Hah, yang bener aja? Ketakutan nggak tuh? Ya pastilah. Punya bekingan ibu sekuat itu, Yayun Chang pasti bakal langsung ngadu dan cari gara-gara. Hari-hari ke depan bakal super berat buatmu. Hati-hati ya. Chiki cuma bisa menghela napas pasrah. Iya, aku tahu kok. Sementara itu di tempat lain, putri ketiga beneran lagi nangis Bombay ke Ratu R ibu. Ibu nggak tahu seberapa menderitanya aku. Aku ditindas. Mata Ratu R langsung menyiratkan simpati.
Siapa yang berani-beraninya menindas putriku? Itu loh, si bocah nakal ya Ciki, anak selir buangan dari istana dingin itu. Entah pelet macam apa yang dia pakai buat caper ke ayahanda, tapi dia bahkan diam-diam belajar melukis segala. Mentang-mentang jadi anak emas, dia berani mukul aku. Tapi ayahanda malah nggak mau dengar, dan menjatuhkan hukuman kurungan selama sebulan penuh. Kurang ajar banget. Dia berani memukulmu? Ini jelas nggak bisa dibiarkan. Ya ampun sayangku, kamu pasti sangat menderita. Ibu bakal balas dendam buatmu. Nah, di sisi lain, Ciki tiba-tiba bersin kencang banget. Kakak keenam kayaknya ada yang lagi ngomongin aku deh. Baru aja dia selesai ngomong, terdengar suara tawa dari arah belakang. Muncul sesosok pria berbaju putih, bawa kipas, dengan tatapan licik ala rubah. Mata Ciki membelalak panik dan tubuhnya langsung kaku. Gawat. Ini pangeran kedua. Yao Tian. Habislah riwayatku. Bayangin aja, di cerita aslinya, cowok gila ini hobi banget koleksi bola mata orang. Ciki buru-buru sembunyi di balik punggung kakak keenam karena ketakutan. Aku cukup beruntung bisa melihat aksi heroik adik ketujuh saat berantem lawan adik ketiga kemarin. Tapi kok hari ini kamu kelihatan penakut banget. Ciki yang udah gemetaran makin dibuat syok berat. Ya ampun, aku cuma berantem sekali, tapi kenapa satu dunia langsung tahu sih? Jujur saja, mata adik ketujuh ini sangat berbinar dan cantik ya. Mendengar itu, kakak keenam langsung pasang badan menutupi Ciki. Kakanda terlalu memujinya. Ciki ini masih anak kecil loh. Dia bahkan belum paham bedanya cantik sama jelek. Wah, gak nyangka banget adik keenam kita yang penyendiri ini mau main sama bocah kecil ini. Kayaknya omongan adik ketiga memang benar. Dia memang anak yang menarik. Rasa takut Ciki makin menjadi-jadi. Fix, si putri ketiga ini benar-benar niat ngirim dia ke alam baka. Yao Tian berjongkok sambil senyum manis. Ciki, sini peluk kakak sebentar. Suaranya sih lembut banget, tapi di telinga Ciki itu terdengar kayak ancaman maut. Tadi dia muji-muji matanya, sekarang minta peluk segala. Wah, cowok ini pasti lagi ngincar bola matanya. Pangeran kedua itu merentangkan tangannya selama 27 detik penuh, tapi Ciki mematung total. Wajah si pangeran perlahan mulai kelihatan kesal. Kenapa diam? Kamu takut aku bakal menjualmu ke desa terpelosok sana? Melihat wajah Yao Tian yang makin bete, Ciki terpaksa menyeret kaki kecilnya melangkah maju. Tapi detik berikutnya, sebuah tangan langsung menariknya mundur. Ya, itu kakak keenamnya. Tolong maafkan dia kakanda pangeran kedua. Dia pemalu ketemu orang asing. Pangeran kedua tertawa pelan. Ya elah, cuma pelukan doang. Nggak bakal bikin dagingnya hilang juga kan? Tapi kakanda kedua, laki-laki dan perempuan itu tidak boleh sembarangan bersentuhan. Alasan ini sukses bikin Ciki dan pangeran kedua diam canggung. Logika kakak keenam ini rasanya agak nyeleneh ya. Pangeran kedua langsung ngegas. Memangnya kamu bukan laki-laki? Hei, aku ini masih muda dan polos. Anak kecil pegangan tangan itu wajar kok. Nggak nyangka banget. Kakak keenam kita yang penyendiri tiba-tiba sok jadi pahlawan kesiangan yang nyelamatin gadis lemah. Kakanda terlalu memujiku. Baguslah. Pangeran kedua berbalik dan melambaikan tangannya santai. Aku pengen lihat sejauh mana kamu bisa melindunginya. Menatap punggung Yao Tian yang mulai menjauh, Ciki bertanya dengan sangat polos. Apa kakak kedua itu tipe orang pendendam? Tentu saja. Terus aku harus gimana dong? Kakak keenam nggak langsung menjawab pertanyaannya. Dia justru dengan tenang mengambil tas sekolah kecil milik Ciki lalu menyandangkannya ke bahunya sendiri. Sebisa mungkin, hindari dia. Kalau mentok, lawan balik aja. Hah? Lawan balik? Cuma kita berdua doang? Nggak usah khawatir. Aku yang bakal ngelindungin Ciki. Nah, sepulang sekolah hari itu, Ciki berencana nemuin sang ayah tiran buat cari muka dikit. Dia nggak rela bekingan sekuat ini lepas gitu aja. Tapi pas nyampe di depan ruang baca, dia dengar suara auman murka sang ayah tiran dari dalam. Baru aja dia mau kabur diam-diam demi cari aman. Tiba-tiba ada cangkir teh pecah berkeping-keping di lantai, bikin Ciki teriak kaget. Mendengar ada suara di luar, sang tiran langsung membentak keras. Siapa di luar sana? Masuk sekarang juga. Dengan canggung, Ciki ngintip perlahan. Ah, ayahanda. Ajaibnya. Amarah sang tiran. Langsung menguap tak bersisa. Suaranya mendadak jadi selembut kapas. Ciki, sedang apa kamu di sini? Di dalam sana, belasan menteri lagi berlutut ketakutan, dan lantainya penuh pecahan porselen yang berserakan. Wajah Ciki pucat pasi. Duh, salah timing banget nih, datang sekarang. Ayahanda, Ciki bawain sesuatu nih buat ayah makan. Melihat si kecil imut ini kebingungan nyari jalan, sang tiran buru-buru mengangkat tangannya. Stop di situ. Jangan bergerak. Dia jalan nyamperin Ciki dan langsung menggendongnya.
Terus dia menatap tajam ke arah para menteri dan membentak, "Ngapain bengong? Cepat bersihkan ini semua." Para menteri langsung kelabakan berdiri, gerakan mereka super gesit saking paniknya. Dalam sekejap mata, ruangan itu kembali bersih mengkilap tanpa sisa. Begitu menteri-menteri itu pergi, sang tiran nanya dengan super lembut, "Ciki sayang, bawa makanan apa buat ayah? Ini kue nanas kesukaan ayahanda loh. Tapi aku baru banget belajar cara bikinnya. Jadi tolong jangan marah ya kalau rasanya nggak terlalu sempurna." Sang tiran tersenyum tipis. Dia ambil sepotong, baru aja mau gigit. Kasim Jiao mendadak panik. "Yang mulia, biar hamba langsung dipotong." "Nggak usah." "Hap!" Sang tiran langsung memakannya. Ciki menatapnya dengan mata berbinar, penuh harap. "Dan coba tebak?" "Enak. Cikiku memang berbakat." "Masa sih?" Ciki kegirangan langsung gulung lengan baju buat ikutan nyicip, tapi tunggu dulu. Mata pria itu mendadak tajam. Dia sadar ada luka gores kecil di tangan mungil putrinya. Suasananya langsung berubah dingin. "Tanganmu kenapa?" Ciki panik dong, buru-buru tarik tangannya. Aku cuma kepeleset pas lagi motong nanas tadi." Dan boom! Sang tiran murka. "Beneran meledak. Apa pelayan di istanamu itu sudah bosan hidup? Beraninya mereka biarkan kamu pegang pisau. Pengawal!" Seret semua pelayan putri ketujuh. "Beri mereka 20 cambukan." Ciki shock berat. "Ayah, jangan. Ini sama sekali bukan salah mereka. Aku cuma pengen bikin sesuatu buat ayah pakai tanganku sendiri." Suaranya bergetar. "Ayah kan pemimpin yang bijak. Ayah nggak boleh menghukum orang yang nggak bersalah." Mendengar itu, sang tiran sampai terdiam. Kaget, jujur aja. Siapa coba yang ngajarin bocah sekecil ini ngomong seberat itu? "Ya sudah, karena kamu yang minta, ayah lepaskan mereka kali ini." Nada suaranya melembut. "Tapi ingat, jangan pernah sentuh pisau lagi." Ciki buru-buru mengangguk lega. Hampir aja. Niat awalnya sih cuma akting kecil-kecilan buat cari simpati. Malah hampir bikin seisi istana kena penggal. Bahaya banget kan? Terus, topik pembicaraan tiba-tiba ganti. "Gimana pelajaranmu di Akademi Kerajaan?" "Skakmat." Jantung Ciki langsung berdebar kencang. Aman kok. Semuanya lancar." Pria itu menaikkan alisnya. "Oh ya? Terus, guru besar sudah ngajarin apa saja?" Senyum Ciki mendadak kaku. "Ngajarin apa? Ya mana dia tahu." Akhirnya dia mulai ngomong ngelantur sekenanya. Kami belajar buku 3 karakter. Aku bahkan bisa hafal semuanya loh." "Ayah, aku pinter banget kan?" Buat nutupin kebohongannya, dia langsung mendaratkan satu ciuman di pipi ayahnya. Jurus andalan taktik sok imut biar aman. Pria dingin itu malah tertawa lepas. "Kalau kamu memang nggak bisa ngikutin pelajaran di akademi, ayah sendiri yang bakal kasih kamu les privat. Tapi ingat, jangan pernah bohong lagi ke ayah. Paham? Akademi kerajaan itu tingkat tinggi, mereka nggak ngajarin materi bocil kayak buku 3 karakter. Mereka itu fokusnya ke puisi dan esai. Jadi, wajar banget kalau kamu nggak ngerti." Waduh, Ciki langsung merasa harga dirinya tersinggung berat. Di tengah rasa malunya itu, sang tiran tiba-tiba mengambil sebuah kuas dari raknya dan menyodorkannya. Mata bulat Ciki mengerjap. Bingung maksimal. "Tanganku kan kecil banget. Kuas ini kebesaran." Pria itu tersenyum misterius. "Ayah tahu kamu belum bisa pakainya." Lalu dia membungkuk dan membisikkan sesuatu di telinganya. Baru menjelang malam, Ciki akhirnya keluar dari ruang belajar kaisar. Tapi baru aja selangkah ngelewatin pintu, ada suara melengking yang familiar. "Ngapain kamu di sini?" Ciki mendongak. Dan di sana berdiri seorang wanita dengan pakaian super mewah, auranya benar-benar mengintimidasi. Dan tebak siapa di sebelahnya? Ya Yun Chang, sang putri ketiga. Tatapannya tajam banget, kayak mau nelan Ciki hidup-hidup. "Apa yang kamu sembunyiin di belakangmu? Kamu habis nyuri ya?" Panik, Ciki buru-buru nyembunyiin tangannya dan kotak itu ke belakang punggungnya. Diam-diam, dia nyelipin kuas kaisar ke dalam kotak makanan. Tapi si putri ketiga ini jeli banget. Lihat gelagat aneh, dia langsung narik lengan Ciki paksa. Tarik-tarikan pun terjadi. Brak, kotak makanan jatuh, dan kuas itu menggelinding keluar. "Aha, ketahuan kan?" Putri ketiga tersenyum licik. "Ciki, nyalimu gede juga. Kamu berani-beraninya nyuri kuas kesayangan ayahanda?" Pas banget di momen itu, sang tiran yang dengar keributan melangkah keluar. Si putri ketiga langsung caper dong. Dia nunjuk kuas itu dan ngadu. "Ayahanda lihat, dia mencuri barang milikmu." Dia lalu menatap Ciki dengan senyum penuh kemenangan. "Bocah sialan, tunggu aja sampai ayahanda menghukum mati dirimu." Jahat banget kan auranya?
Tapi bukannya marah ke Chiki, sang tiran malah menatap dingin ke putri ketiga. Bukannya ayah menghukummu kurungan selama 1 bulan? Siapa yang berani melepasmu? Saat itulah sang permaisuri angkat bicara. Aku yang membebaskannya. Dia sudah merenungi kesalahannya. Lanjut permaisuri. Pria itu langsung tertawa sinis. Oh ya, sejak kapan seorang permaisuri punya hak untuk menentang perintahku? Duh, suasananya langsung mencekam. Melihat situasi makin panas, putri ketiga langsung melancarkan aksi tangis buaya sambil memeluk kaki ayahnya. Ayahanda, ini salahku. Aku yang memaksa keluar karena rindu padamu. Aku tahu aku salah, tapi pria itu, tanpa ampun langsung menepisnya. Tahu kalau salah, selama bertahun-tahun ini kamu nggak belajar apa-apa selain menindas mereka yang lebih lemah. Makin besar, sifatmu makin tidak bisa ditoleransi. Pria itu memberi jeda sejenak. Lagi pula, kuas itu, aku sendiri yang memberikannya pada Chiki. Jadi gimana ceritanya barang yang aku kasih bisa berubah jadi barang curian di mulutmu itu? Skakmat. Putri ketiga langsung melongo nggak percaya. Ayah, memberikannya pada dia? Rasanya kayak ditampar bolak-balik. Dia pengen banget nangis saat itu juga. Gimana nggak nyesek coba? Dia udah berkali-kali minta kuas legendaris itu, tapi nggak pernah dikasih sedikit pun. Tapi berhubung ada sang tiran di sana, dia nggak bisa apa-apa selain menggertakkan gigi menahan emosi. Dengan langkah berat, dia menghampiri Chiki. Adik ketujuh, maafkan aku. Aku nggak seharusnya menuduhmu. Mendengar itu, Chiki sampai terdiam. Gila. Tuan putri ketiga yang super sombong itu baru saja minta maaf secara langsung, tapi tunggu dulu. Chiki nggak bodoh. Dia langsung sadar. Si rubah betina ini pasti punya rencana busuk lain di balik sikap manisnya. Oke, mari kita mainkan perannya. Chiki beralih menatap sang tiran, memasang wajah termanis sedunia. Ayahanda, tolong jangan marah lagi sama kakak. Dia kan udah tahu kalau dia salah. Putri ketiga buru-buru menyambung. Adikku ini memang sangat baik hati. Wah, sudah malam rupanya. Biar kakak saja yang mengantarmu kembali ke istanamu ya. Lagi pula, ibundaku sudah lama tidak bertemu ayahanda. Kita harus beri mereka waktu berdua. Rapi banget alasannya kan? Tapi tebak apa yang terjadi begitu mereka masuk ke dalam kereta kuda. Sifat aslinya langsung keluar. Ciki, kakak mau nanya deh. Bisiknya sinis sambil mencubit keras pipi Ciki. Sebenarnya trik murahan apa yang kamu pakai buat pelet ayahanda, ha? Kenapa dia gampang banget ngasih kuas itu ke kamu? Pipi Ciki serasa mau robek saking sakitnya. Kakak, kalau kakak mau kuasnya, ambil saja nggak apa-apa. Tapi tolong lepasin cubitannya. Si putri ketiga malah mendengus kasar. Kamu pikir kamu siapa? Aku sama sekali nggak butuh sampah pemberianmu. Dan sedetik kemudian, whoosh, dia membuang kuas kaisar itu keluar jendela. Ciki langsung teriak panik bukan main. Berhenti. Hentikan keretanya sekarang. Sementara putri ketiga, dia cuma tertawa puas bak pemenang. Gimana? Hatimu sakit? Coba aja lawan aku kalau berani. Ciki menatapnya tajam. Sebaiknya kakak turun dari kereta dan ambil kuas itu sekarang juga. Sang putri tersenyum meremehkan. Wow, berani-beraninya kamu merintah aku? Aku kan cuma kasih saran. Lagi pula, denger ya, kuas ini tuh sebenarnya bukan buatku kok. Tunggu dulu. Apa maksudmu bukan buatmu gimana? Kiki, cuek saja. Dia malah turun dari kereta, sibuk nyari kuas itu. Tapi, si kakak ketiga, terus saja ngerekokin dari belakang tanpa henti. Ayah nitipin kuas ini biar ku kasih ke kamu. Beliau pengen kita akur. Katanya, dulu belum dikasih soalnya kamu masih terlalu kecil. Nah, sekarang kamu udah cukup umur buat pakainya dengan benar. Kepala kakak ketiga langsung pusing. Dia benar-benar nggak bisa percaya sama apa yang barusan diomongin Kiki. Sekarang Kiki paham banget, kakak ketiga ini sebenarnya bukan orang jahat. Cuma ya gitu, tuan putri kecil yang terlalu dimanja. Dia jadi ingat kata-kata sang tiran. Ayahnya bilang, kakak ketiga jadi manja banget itu ya salahnya dia juga. Karena dia bukan sosok ayah yang baik. Tapi sejak ketemu Kiki, sang tiran pengen belajar jadi ayah yang benar. Besoknya, Kiki bangun pagi-pagi buta dan langsung meluncur ke istana Zonghua milik kakak keenam. Pak pengawal, aku datang mau ketemu kakak keenam. Ah, putri ketujuh. Silakan masuk. Pangeran Kinam bilang Anda boleh masuk sesuka hati. Cici pun langsung melangkah masuk ke halaman istana. Tujuan utamanya hari ini? Mau diskusi sama kakak Kinam soal gimana cara ngadepin sang permaisuri, si penjahat utama, tapi kok makin ke dalam hawanya makin merinding ya? Benar-benar sepi, nggak ada orang.
Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki yang buru-buru mendekat. Kiki menoleh. Di belakangnya berdiri pria jangkung berjubah hitam. Astaga, ini kan cowok bertopeng yang waktu itu kelihatan bareng kakak keenam di luar kawasan istana. Siapa yang ngasih kamu izin buat masuk? Pria itu membungkuk tajam. Sumpah, bau darahnya pekat banget. Seketika bulu kuduk Kiki langsung merinding hebat. Ingat ya, di cerita aslinya. Pangeran ke-6, Sang Tiran, sampai pangeran kedua, semuanya tewas dibantai habis di tangan si pemeran utama pria. Jangan-jangan, pria bertopeng ini mata-matanya si tokoh utama? Terus dia mau ngebungkam Kiki sekarang juga? Gila aja, dia kan masih bocah kecil. Kenapa kamu malah nakutin dia sih? Pangeran Kena mendadak muncul. Jalan nyamperin Cici sambil tersenyum lembut. Kamu boleh pergi sekarang. Baik, Tuan. Pria bertopeng itu membungkuk hormat. Cici cuma bisa menatap punggung pria yang menjauh itu. Jantungnya masih deg-degan parah, tapi sesuai garis waktu. Si pemeran utama pria, Yan, belum muncul sama sekali semenjak dia bertransmigrasi ke dunia ini. Apa dia bisa ngelakuin sesuatu buat ngubah nasib tragis Sang Tiran dan yang lainnya? Kalau Yan Chong nggak muncul, apa mereka bakal selamat? Kenapa? Kamu ketakutan sampai kaku gitu? Kok masih pegangan erat? Suara berat kakak keenam tiba-tiba menggoda telinga si bocah mungil ini. Hehe. Kici langsung tersadar, lalu menggosok-gosokkan tangannya dengan canggung. Benar-benar salah tingkah. Kakak keenam duduk santai di koridor. Terus, tumben pagi-pagi udah nyariin aku? Kemarin, aku nanya ke ayah soal anak orang kaya di Akademi Kekaisaran itu. Dia itu putra kedua wakil Menteri Ritus. Oh, maksudmu Kementerian Ritus itu bukan bagian dari faksinya Sang Permaisuri, kan? Kamu pintar banget. Kementerian Ritus memang nggak punya kekuatan politik yang nyata, tapi mereka punya banyak uang. Kalau Permaisuri memang niat narik mereka ke pihaknya, ketiga anak wakil menteri pasti sudah dimasukin ke Akademi Kekaisaran semua, bukan cuma si anak kedua yang sombong dan dangkal itu. Wah, kakak keenam jenius. Kalau nanti kakak bisa naik jadi putra mahkota, mungkin. Tiba-tiba kakak keenam langsung memotong omongannya. Siapa yang berani ngajarin kamu ngomong sembarangan kayak gitu? Kiki buru-buru menutup mulut. Aduh, aku salah ngomong. Tapi belum kelar bicara. Krek, tali tas kecilnya mendadak putus, dan sebuah buku jatuh meluncur. Kakak keenam langsung mengambilnya. Buku apa ini? Kiki panik nyoba merebutnya kembali tapi, sayang sekali, dia udah telat. Kakak keenam udah keburu buka halamannya. Dalam hati Cici menjerit ngeri. Mampus aku. Mahakaryaku bakal ketahuan sama dia. Coba bayangkan, halaman pertama gambar dia lagi nyambuk pinggang kakak keenam. Halaman kedua, dia lagi menendang kaki Sang Tiran pakai kaki pendeknya. Halaman ketiga, gambar Kiki menonjok wajah kakak ketiga. Dengan tinju mungilnya. Habis melihat itu semua, kakak keenam malah senyum dengan penuh arti. Dasar bocah kecil. Gambaranmu. Unik juga ya. Ini murni ketidaksengajaan, Kak. Percaya kan? Sama aku? Ayolah. Kakak keenam kan pria dewasa. Pasti mau dong maafin bocah kecil? Pas Ciki sibuk merayu, seorang pelayan mendadak datang bawa sepiring kue. Mata Ki berbinar terang. Wah, kelihatannya enak banget. Tapi, kakak keenam langsung menahan lengannya. Nggak boleh. Udah waktunya masuk kelas. Nggak usah makan. Kamu berangkat sekarang juga. Cici terpaksa pergi sendirian. Dan tepat di momen itu juga, raut wajah kakak keenam berubah super dingin. Apa yang kalian campurkan di kue itu? Kenapa kalian berani membiusnya? Hanya obat tidur biasa. Putri ketujuh ini kelewat pintar, pangeran. Hamba takut dia bakal jadi ancaman buat Anda, yang mulia. Apa kalian udah lupa letak posisi kalian di sini? Berani sentuh dia lagi, kalian bakal membusuk di penjara air. Sementara itu, Kiki udah asyik lompat-lompat masuk ke dalam area Akademi Kekaisaran. Baru aja naruh pantat di kursi, dengar suara ribut-ribut di belakang. Astaga. Heijing tiba-tiba nyungsep di sebelah Kiki, disusul sepasang kaki yang familiar banget. Heijing langsung minta ampun-ampunan. Putri ketiga, tolong maafkan saya. Saya sungguh beneran gak sengaja menginjak kaki Anda barusan. Biar saya bersihkan kotorannya sekarang juga. Tapi kakak ketiga malah menendang dengan ganas. Memangnya siapa juga yang butuh lap kotor dari tanganmu, hah? Tanganmu itu kotor. Pas dia siap menendang lagi, matanya malah gak sengaja menangkap sosok Cici. Kakinya mendadak turun kaku, lalu dia mengusir Heijing dengan sangat canggung. Tunggu, gitu doang? Padahal terakhir kali ada yang berani bikin kesal putri ketiga. Orang itu ditelanjangi terus digantung di pohon sampai 3 hari penuh. Wah, sepertinya si iblis besar putri ketiga lagi senang hari ini. Sayang banget,
Nggak ada tontonan seru buat kita. Kakak ketiga mendengus sombong. Buang muka. Lalu melenggang pergi. Setelah suasana agak tenang, Cici mendadak kepikiran. Kakak keenamnya kemana ya? Kakinya kan panjang. Masa belum sampai juga? Mendadak ada suara dari belakang. Tuan Putri kecil, lagi nungguin pangeran keenam ya? Cici menoleh kaget. Astaga, dia syok melihat Heijing yang babak belur. Iya, kakak keenammu absen hari ini. Loh, memangnya kenapa? Karena hari ini tanggal 15. Dia selalu menghilang setiap tanggal 15. Cici jelas makin pusing. Plot aslinya tidak pernah bahas ini loh. Kamu tahu kenapa absen? Ya karena dia sakit lah. Putri ketiga mendadak menyela. Dia menatap sinis ke arah Heijing. Buk! Satu tendangan keras mendarat. Minggir sana! Dan dia langsung merampas kursinya. Ciki cuma bisa melongo. Apa lihat-lihat kalau berani menatap terus kucungkil matamu ya? Cici menggerutu kesal dan buru-buru buang muka. Bukannya cungkil mata itu keahlian pangeran kedua ya? Masih bocah kelakuannya sadis. Tak lama jam pelajaran pun akhirnya dimulai. Begitu guru Qin tiba, dia langsung mengetes pekerjaan rumah kemarin tanpa basa-basi. Ayo, Putri ketujuh, maju. Apa lanjutan kalimat ini? Seputih salju di atas pegunungan tinggi. Gawat. Kiki panik. Di kehidupan lalunya, dia itu murid yang luar biasa bodoh. Kalau pintar, mana mungkin dia asyik baca novel saat belajar dan malah tersedot masuk ke buku. Saat dia berkeringat dingin di kursinya, sebuah suara lembut membisikkan contekan dari belakang. Seterang bulan di antara awan. Kichi mendengarnya dan ragu-ragu mengulang jawaban itu. Guru Qin mengelus jenggotnya puas. Sempurna, bagus sekali. Putri ketujuh kita ini memang sungguh luar biasa cerdas. Astaga naga, Ki malu setengah mati mendengarnya. Terima kasih, Guru Qin. Tapi tolong, berhenti memujiku sekarang juga. Cici menoleh ke arah kakak ketiganya dan berbisik pelan. Kakak ketiga, terima kasih sudah menyelamatkanku barusan. Sepulang sekolah, energi Cici langsung terkuras habis sampai badannya sempoyongan. Siapa sangka jadi anak sekolah bisa selelah ini? Mendadak, ada yang menerjang maju. Memeluknya erat sambil menangis histeris. Kiki sayang, ibu kangen sekali padamu. Otak Kiki langsung ngeblank. Ibu? Tunggu dulu. Jangan-jangan ini ibu kandung tubuh aslinya, yang dulunya diasingkan jauh ke istana dingin itu? Tangisan Bombay wanita ini, kata-kata rindunya, semua ini benar-benar terlihat persis seperti reuni super haru ibu dan anak. Tapi Kici ingat alur novelnya. Selir Rong ini dulu jahat parah pada putrinya. Loh, kok sekarang bisa bebas keluar dari istana dingin? Dia harus ekstra hati-hati untuk tahu wanita ini kawan atau lawan. Wah, di luar halaman, Kasim Jao malah ikut menangis sesenggukan. Akhirnya putri ketujuh bisa berkumpul dengan ibunya. Yang mulia, sungguh ini pemandangan yang sangat mengharukan sekali. Kenapa kau tidak ikut menangis? Diam kau. Begitu masuk, Kici langsung celingukan mencari harimaunya di depan pintu. Pelayan Ahwan menjawab gugup. Anu, Selir Rong menyuruh kami mengurungnya. Cici sayang, kita buang saja ya harimau seram itu. Mulai sekarang, ibu bisa terus tinggal bersamamu dan mendongeng tiap hari. Cici menatap senyum lembut Selir Rong. Persis karakter ibu penyayang sejati. Tapi ini aneh banget. Di buku kan jelas dibilang kalau dia sangat dingin, tak peduli pada putrinya. Detik itu juga, sang kaisar tiran masuk, Kici lari terbirit-birit menempel padanya, bagai melihat pahlawan penyelamat dari langit. Telat sedetik, rumahnya pasti sudah dijajah. Ayahanda, ayah, Ciki sayang, kau kangen ayah tidak waktu di kelas tadi? Kangen banget sama ayah. Pria garang itu langsung tersenyum tipis. Oh, jadi selama di kelas kamu tidak fokus belajar ya? Kici memutar bola matanya malas. Dasar tiran jago menjebak. Ya sudahlah, untuk kali ini saja. Pria itu mendaratkan ciuman gemas di pipinya. Selir Rong shock berat melihat pemandangan super manis ayah dan anak itu. Gila. Anak ini disayang sebegitunya? Berarti rumor yang beredar memang terbukti benar. Saat dia bersorak di dalam hati, tatapan sedingin es kaisar langsung menusuknya. Sedang apa kau? Siapa yang memberimu izin melangkah keluar dari istana dingin? Pengawal. Seret Selir Rong kembali ke sana sekarang. Yang mulia, Kiki dulu tinggal bersamaku di sana. Kami tidak pernah terpisahkan. Aku tak bisa hidup tanpanya. Mendengar ini, kepala Kiki rasanya mau pecah. Situasi macam apa ini? Apa Selirong tulus sayang padanya? Apa ingatan novelnya salah? Tapi ekspresi kaisar tetap dingin dan tak tersentuh. Oh, jadi kau merasa melahirkan anak ini sendirian saja, dan aku tidak ada andil sedikit pun dalam hal ini? Kau besarkan putriku di istana dingin, membiarkannya kurus kering dan penuh luka.
Asal kau tahu, aku belum membalas perbuatan kejammu itu. Kalau bukan karena statusmu sebagai ibu kandungnya, apa kau pikir lehermu itu masih menyatu dengan badan sampai detik ini? Seret wanita ini. Lemparkan kembali ke istana dingin dan biarkan dia membusuk. Sally Rong kontan menjerit histeris. Aku rela menerima hukuman terberat sekalipun. Tapi kumohon yang mulia, jangan pisahkan aku dari putri kandungku lagi. Melihat Sally Rong yang hancur, dada Kiki mendadak ngilu. Efek sisa perasaan tubuh asli ini? Dia lalu merajuk imut. Ayahanda, Kiki mau turun sebentar ya. Sepertinya dia memang harus menilai orang dari matanya sendiri. Tidak boleh 100% buta pada plot novel. Tangan mungilnya mengusap air mata Slirong. Ciki minta ayahanda izinkan ibu tinggal. Tapi ibu dilarang mengurung harimauku, dan jangan bentak kakak Ahwan lagi. Ayahanda, bolehkah ibu tinggal? Pria mengerikan itu langsung mencubit pipi Cici dengan gemas. Dasar kau bocah nakal. Kau dengan mudahnya membatalkan titahku hanya bermodalkan kalimat manis. Hehe, itu karena Kiki tahu ayahanda sayang padaku. Makanya aku berani tawar-menawar. Kalau begitu, kita ikuti kata papa ya. Papa memang yang paling hebat. Ayah nomor 1 di dunia. Mendengar itu, Selir Air langsung menunduk. Pura-pura berterima kasih, tapi begitu nggak ada yang lihat, seringai licik langsung muncul di wajahnya. Nggak lama, Ciki naruh Selir Air di kamar samping. Nah, pas dia keluar, kejutan. Si Raja Tiran udah berdiri aja di depan pintu. Ciki mulai mikir, jangan-jangan ayahnya marah gara-gara dia nerima Selir Air. Pelan-pelan dia nyamperin. Suaranya dibikin super imut. Papa lagi ngambek ya. Si ayah tiran ini sok gengsi dong. Enggak, balasnya singkat. Kalau gitu, peluk dong? Enggak mau. Dia langsung buang muka. Benar-benar keras kepala. Oh, mau main keras ya? Jangan salahin Ciki. Bocah ini langsung gulung lengan baju, ambil ancang-ancang dan... Hap! Dia lompat nemplok ke lengan ayahnya. Aduh, aku jatuh. Papa tolong. Dan ujung-ujungnya, si tiran luluh juga dong. Langsung narik badannya. Papa udah ketemu ribuan orang, tapi kamu? Bocah kecil ini yang paling nekat. Ciki cengar-cengir. Papa masih marah sama Ciki? Iya. Terus mau bujuk pakai apa? Eh, si bocah ini nggak pakai mikir lama. Wajah ayahnya ditarik, dan langsung dihujani ciuman bertubi-tubi. Nggak mau kalah. Si ayah tiran menggesekkan pipinya ke pipi Ciki. Gengsi selangit, dia masih aja pasang muka pura-pura marah. Dasar bocah manja. Udah malam, sana tidur. Tapi kenyataannya, nggak lama kemudian, si ayah tiran ini dengan lembut nyelimutin anaknya. Pas banget, pelayan Jiao masuk pelan-pelan. Yang mulia, kami udah nemuin buktinya. Pria tua itu membungkuk, lalu membisikkan sesuatu ke telinga raja. Si tiran tersenyum sinis. Jadi benar, wanita itu punya niat busuk. Haruskah saya bertindak? Tanya Jiao. Tunggu. Bagaimanapun juga, dia ibu kandungnya. Awasi dia terus. Kalau ada gerakan sekecil apapun langsung lapor. Berani nyentuh sehelai rambut Ciki, dia nggak bakal hidup lebih lama lagi. Nah, besok paginya, suasana mendadak kacau. Ciki terbangun gara-gara suara teriakan melengking. Pas buka mata, tebak apa? Selir air udah nyungsep di lantai. Mukanya pucat pasi ngeliatin si hewan peliharaan Bi. Singkirkan monster gila ini. Siapa yang lepasin? Bawa hewan ini pergi? Cambuk 40 kali? Saking paniknya, wanita itu nyabet cangkir teh, mau dilempar ke Bi, tepat saat Ciki melangkah maju. Ciki sayang, kok monsternya bisa lepas? Gimana kalau hewan ini gigit ibu? Sepertinya Anda lupa peringatanku kemarin, Selir. Si ibu malah ngelunjak, kemarin ya kemarin. Ibu kan udah pindah, jadi istana ini ibu yang urus. Cepat usir monster ini! Kelihatan banget aslinya. Sikapnya benar-benar beda total dari akting manisnya kemarin. Aura Ciki mendadak gelap. Tatapannya nusuk tajam. Ngunci pandangan Selir air. Dia itu bukan monster. Dia punya nama. Nada sedingin es itu bikin bulu kuduk Selir air merinding total. Sumpah, tatapan bocah ini mirip banget sama ayahnya yang tiran itu. Atau cuma perasaannya aja. Padahal sejak jatuh ke air, anak ini biasanya penakut dan gampang dibodohin. Kok hari ini nyalinya jadi segede ini sih? Pelayannya mulai panik. Nyonya, apa Tuan Putri ingat kejadian waktu itu? Selir air mendecak, nggak mungkin. Mana bisa balita ingat kejadian zaman dulu? Bocah sialan ini pasti cuma sok jagoan aja. Murni gara-gara yang mulia terlalu manjain dia. Sekarang dia berani ngelawan. Tapi ya, berkat dia disayang raja, aku jadi punya celah masuk. Gimana? Apa semuanya udah siap? Pelayan itu mengangguk, lalu ngeluarin botol kecil.
Senyum licik selir R makin melebar. Bagus. Sekarang, kita tinggal nunggu momen yang pas buat beraksi.